Ayah Cahya Wulandari menderita penyakit mematikan. Berpegang pada utang budi karena kakek Cahya pernah menyelamatkan nyawa Tuan Wijaya Senior, ia mengirim putrinya, Cahya, ke keluarga Wijaya. Ia berharap keluarga Wijaya yang perkasa mau melindungi keluarga Wulandari yang sedang diambang kehancuran. Begitulah, Cahya menikahi pangeran dalam mimpinya, Baskara Wijaya, seorang jenius bisnis yang terkenal di kalangan elit akan sifatnya yang aseptik dan menderita misofobia parah. Malam pertama pernikahan mereka, Tuan Wijaya mengancam Baskara dengan kematian. Dengan terpaksa, Baskara mendisinfeksi tubuh Cahya dari ujung kepala hingga ujung kaki sebelum akhirnya mau menyentuhnya. Rasa terhina yang luar biasa membuat Cahya gemetar dan tak bisa berhenti menangis. Namun, pria itu hanya menatapnya dengan dingin. "Pilihan ada di tanganmu," katanya. Cahya menggertakkan gigi dan menanggung segalanya. Sejak hari itu, Baskara menetapkan tanggal 15 setiap bulan sebagai hari mereka bersama. Hanya pada hari itu Cahya boleh masuk ke kamarnya, dan hanya setelah melalui disinfeksi yang ketat ia bisa tidur di ranjang yang sama dengannya. Cahya berusaha keras untuk mendekatkan diri. Ia mempelajari selera Baskara dan secara pribadi mengurus kehidupannya, tetapi pria itu hanya mengerutkan kening dengan dingin. Tidak perlu melakukan hal seperti ini. Pada hari ulang tahun Baskara, Cahya dengan tulus menyiapkan makan malam dan menunggunya yang pulang larut malam, tetapi Baskara hanya berkata singkat, "Aku sudah makan di luar," lalu masuk ke kamarnya. Cahya pernah menyelinap ke kamarnya, mengenakan kemejanya, bersembunyi di bawah selimut dengan pakaian seksi, bahkan melakukan tarian sensual untuknya. Namun, setiap kali, Baskara selalu mendorongnya dengan dingin dan segera mengganti semua barang di dalam kamar. Yang terparah adalah saat Baskara tertidur di sofa, Cahya mencoba menciumnya. Baru saja bibirnya menyentuh bibir pria itu, Baskara mendorongnya dengan kasar. Untuk pertama kalinya, pria itu menatapnya dengan tatapan jijik dan suara yang tegas. "Apa kau tahu ada berapa banyak kuman di mulut manusia? Pertukaran liur itu tindakan yang menjijikkan. Aku tidak akan pernah melakukannya." "Cahya, jangan coba-coba menggodaku lagi." Nada bicaranya tenang, tetapi kata-kata yang keluar membuat wajah Cahya pucat pasi. "Sekalipun kau sedang birahi, aku tidak berniat memuaskanmu, karena kau kotor." Sejak hari itu, Cahya membuang semua perasaannya, dan dengan hati-hati mematuhi semua aturan yang ditetapkan Baskara. 3 tahun pernikahan, selain hubungan ala kadarnya pada tanggal 15 setiap bulan, mereka seperti orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Cahya berpikir, setidaknya ia tidak perlu khawatir Baskara akan selingkuh. Ia merasa memiliki suami yang paling setia, dan bisa diandalkan di dunia. Sampai suatu hari, di sebuah acara sosial, ia mendengar gosip tentang Baskara dari teman-temannya. "Kau sudah dengar gosip Presdir Baskara punya simpanan di luar?" Katanya dia sayang sekali pada wanita itu, sampai memberikan 80% asetnya. Wanita itu juga ditempatkan di perusahaan, padahal tidak tahu apa-apa tapi langsung diberi proyek besar dan diangkat jadi direktur utama. Bahkan stempel pribadi berkekuatan hukum pun diberikan padanya. Wanita itu katanya sangat arogan, sering membuat keributan di kantor Presdir, bahkan pernah masuk saat rapat, menciumnya paksa, lalu pergi begitu saja, dan Presdir Baskara yang membereskan semuanya. Mendengar itu, Cahya tertawa. Tidak mungkin. Itu semua gosip murahan. Ia tahu lebih baik dari siapapun betapa parah sifat aseptik dan misofobia Baskara. Namun, malam itu, terjadi kebakaran di hotel yang sering dikunjungi Baskara dan diberitakan di siaran berita. Di lobi yang kacau dan berisik, Cahya yang basah kuyup oleh keringat, menangis sambil memohon pada petugas pemadam kebakaran, berusaha masuk ke dalam. Tepat pada saat itu, ia melihat seorang pria berjubah mandi keluar dari pintu darurat sambil menggendong seorang wanita bergaun tidur sutra putih tipis. Pria itu menatap wanita di pelukannya dengan tatapan yang begitu lembut dan menciumnya mesra. Cahya membeku di tempat, seolah disambar petir. Dunia di hadapannya sekejap kehilangan warna dan suara. Matanya hanya tertuju pada sosok Baskara yang menggendong dan mencium wanita lain. Kerumunan orang yang panik mendorongnya hingga ia jatuh dan terinjak-injak tanpa ampun. Tetapi ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Ia melihat Baskara dengan hati-hati mendudukkan wanita itu di sofa lobi, lalu memegang pergelangan kakinya yang sedikit memerah dan memijatnya dengan lembut. Pria yang akan segera mendisinfeksi tangannya jika tak sengaja menyentuh ujung jarinya, kini tanpa ragu sedikit pun,
bahkan membungkuk untuk mencium punggung kaki wanita itu. Bagaimana ia bisa percaya jika tidak melihatnya sendiri? Seluruh tubuh Cahya gemetar, air mata mengaburkan pandangannya dan terus mengalir tanpa henti. Ia mencoba menyeka air matanya yang jatuh ke lantai, tetapi semakin diseka, semakin banyak air mata yang keluar. Saat itu ia sadar. Saat Baskara mengatakan ia kotor, itu benar-benar berarti dirinya kotor. Di tengah kekacauan, orang-orang terus menginjaknya, tetapi rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan sakit di hatinya. Wanita itu menarik-narik tangan Baskara sambil mengatakan sesuatu, lalu Baskara menoleh ke arah Cahya. Segera, ia bangkit, menerobos kerumunan yang hendak keluar, dan berjalan selangkah demi selangkah mendekatinya. Jantung Cahya serasa mau meledak. Dia melihatku. Apakah dia datang untuk menolongku? Apakah dia peduli padaku? Meskipun hanya sedikit, namun, sesaat kemudian, Baskara berhenti beberapa langkah darinya, membungkuk, dan mengambil sebuah cincin yang tergeletak di lantai. Lalu, ia bergegas kembali. Di dalam lobi, sorak gembira wanita itu terdengar sangat menusuk. "Syukurlah, Mas Baskara. Ini kan cincin pasangan kita. Katanya kalau cincin pasangan hilang, kita bisa putus." Belum selesai wanita itu bicara, Baskara buru-buru menutup mulutnya dan memeluknya erat. "Jangan bicara sembarangan, Jingga. Kita tidak akan pernah berpisah seumur hidup." Ia mengangkat wanita itu dan pergi dengan cepat. Jantung Cahya terasa seperti disayat pisau. Sakitnya menyesakan. Ia melihat pria yang dicintainya memperlakukan orang yang dicintainya. Tapi orang yang dicintai itu bukanlah dirinya. Saat itu, kenangan selama 3 tahun terakhir terlintas di benaknya. Malam-malam yang tak terhitung jumlahnya. Ia habiskan di ruang tamu menunggunya pulang kerja hanya untuk melihat wajahnya sekilas. Saat ia mencoba mendekat, Baskara justru mengeluarkan semprotan disinfektan seolah bertemu musuh. Saat ia kritis karena kecelakaan mobil dan membutuhkan tanda tangan wali, ia menelepon Baskara, tetapi hanya dijawab dengan dingin, "Aku sedang ada urusan penting. Urus saja sendiri." Hingga ayahnya yang menjelang ajal ingin melihat Baskara untuk terakhir kalinya, tetapi harus menutup mata dalam penantian panjang yang penuh kekhawatiran. Cahya memegangi perutnya. Matanya dipenuhi rasa sakit. Di sini, ada seorang anak yang sedang tumbuh. Ia berencana memberitahu Baskara pada hari ulang tahunnya sebagai kejutan. Ia berulang kali membayangkan, mungkin karena anak ini, Baskara akan mengubah sikapnya dan menjadi suami yang setia pada keluarga. Sekarang ia sadar betul. Jika tidak cinta, ia tidak cinta. Baskara tidak mencintainya, bagaimana mungkin ia akan mencintai anaknya? Malam itu, Baskara tidak pulang. Cahya terjaga semalaman. Begitu fajar menyingsing, ia membuat janji untuk operasi aborsi di rumah sakit dan menemui pengacara untuk menyusun surat perjanjian cerai. Saat ia hendak mencari Baskara, seseorang memukulnya dari belakang hingga pingsan. Ketika ia sadar, tangan dan kakinya terikat di samping adiknya, Banyu. Di tubuh mereka terpasang bom, dan udara dipenuhi bau disinfektan yang pekat. Jantung Cahya mencelos. Brak, pintu besar gudang terbuka. "Baskara, kamu." Cahya membelalakan matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Baskara berjalan masuk dengan angkuh, dikelilingi beberapa pengawal, matanya memancarkan amarah yang dingin. Ia bertanya dengan nada menusuk, "Di mana kau sembunyikan Jingga?" "Hah? Apa maksudmu?" "Aku sama sekali tidak mengerti." "Tidak mengerti?" Baskara mencibir. "Tadi malam kau melihat Jingga di hotel. Begitu aku berangkat kerja hari ini, kau menyuruh Banyu untuk menculiknya." "Cahya, caramu hebat sekali." Wajah Cahya pucat seketika. Jantungnya terasa diremas. Ternyata Baskara melihatnya tadi malam. Melihat kegelisahan, penderitaan, dan bagaimana ia terinjak-injak, tetapi ia mengabaikan 3 tahun pernikahan mereka sepenuhnya. Di matanya, Cahya bahkan tidak lebih berharga dari cincin Jingga. Air mata menggenang di mata Cahya. Ia menggigit bibirnya, menahan isak tangis yang ingin meledak, dan berkata dengan suara bergetar, "Sungguh bukan aku. Pasti ada kesalahpahaman, Kak." Banyu sadar, suaranya terdengar menahan sakit. "Kakak tidak tahu, ini perbuatanku. Baskara, lepaskan kakakku." Saat Banyu bicara, Cahya melihat darah mengalir dari mulutnya dan bahkan gigi depannya patah. Matanya memerah karena panik.
Baskara, bagaimanapun juga aku adalah istrimu selama 3 tahun. Banyu satu-satunya keluargaku, orang yang paling aku sayangi, bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? Sayang? Baskara tetap dingin. Saat kalian menculik Jingga, apa kalian tidak berpikir betapa pentingnya dia bagiku? Ia menekan remote di tangannya. Bom di tubuh Cahya dan Banyu mulai berkedip merah. Timer berjalan. Aku beri waktu 3 menit. Katakan di mana Jingga. Dia akan menangis jika aku tidak ada. Jantung Cahya begitu sakit hingga ia sulit bernapas. Air mata terus mengalir. Ia menatap lekat-lekat pria di hadapannya, dan bertanya dengan suara bergetar, Baskara, apa kau benar-benar akan membunuh kami demi Jingga Larasati? Baskara perlahan membungkuk. Wajah pucat dan penuh penderitaan Cahya terpantul di matanya yang dingin. Namun, saat jarak mereka tinggal sekitar 20 cm, ia tanpa sadar mengerutkan kening dan mundur. Aku hanya peduli pada Jingga. Saat itu, Cahya mendengar dengan jelas suara hatinya yang hancur berkeping-keping. Akan aku katakan. Kesadaran Banyu mulai memudar. Darah terus mengalir dari mulutnya. Jingga ada di kawasan industri milik keluarga Wulandari di Australia. Baskara, ini perbuatanku. Lepaskan kakakku. Baskara menatapnya selama beberapa detik, lalu berbalik dan menelepon. Setelah mendapat konfirmasi, ia bergegas menuju pintu. Tunggu. Suara Cahya terdengar putus asa. Kau berjanji akan melepaskan kami. Baskara berhenti dan melambaikan tangan. Para pengawal melepaskan bom di tubuh Banyu, tetapi membiarkan bom di tubuh Cahya. Ia berbalik menatap Cahya, tatapannya masih sedingin es. Ini pelajaran untukmu. Jaga sikapmu dan jangan pernah berpikir untuk menyentuh Jingga lagi. Semua orang pergi, menyisakan Cahya dan Banyu di gudang. Hitungan mundur bom itu seperti vonis mati yang mengoyak saraf Cahya. Ia berlari dan dengan tangan gemetar mulai melepaskan tali yang mengikat Banyu. Banyu menggelengkan kepala dengan panik. Jangan pedulikan aku, Kak, cepat pergi. Cahya, cepat pergi. Cahya menggertakkan giginya, keringat dingin terus mengalir di dahinya. 3 detik terakhir. Akhirnya, tali itu terlepas. Entah dari mana datangnya kekuatan, Banyu tiba-tiba bangkit, memeluk Cahya, dan melompat ke samping. Duar. Ledakan menggema seketika, dan panas yang menyengat mendorong mereka lebih jauh. Telinga Cahya hanya berdenging hebat. Di atasnya, Banyu menatapnya, aliran darah mengucur dari sudut bibirnya. Uhuk. Banyu terengah-engah. Kak. Ceraikan Baskara. Aku akan membangun kembali keluarga Wulandari. Aku bisa menafkahi kakak. Cahya memeluk adiknya erat. Air matanya membasahi wajah Banyu. Iya, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan surat cerai. Aku akan meminta tanda tangannya. Kau tidak boleh kenapa-kenapa, tidak perlu menemuinya. Banyu mengeluarkan sebuah stempel dari sakunya. Ini dijatuhkan oleh Jingga. Stempel pribadi Baskara. Cahya tertegun sejenak. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan surat perjanjian cerai yang berlumuran darah dari sakunya, mengambil stempel dari tangan Banyu, dan tanpa ragu menekannya dengan cepat. Keesokan paginya, Cahya pergi ke kantor urusan agama untuk mendaftarkan perceraiannya. Setelah masa tunggu 30 hari, ia dan Baskara tidak akan memiliki hubungan apa-apa lagi. Ia bergegas ke rumah sakit untuk merawat Banyu yang terluka parah, tetapi melihat beberapa pengawal Baskara sedang menyeret Banyu keluar dari kamar, tanpa memedulikan lukanya. Ia berlari dan menghalangi jalan mereka. Apa yang kalian lakukan? Banyu membuat Jingga ketakutan sampai demam, jadi dia harus pergi meminta maaf. Suara Baskara yang datar terdengar dari belakangnya. Cahya melihat perban adiknya yang kembali basah oleh darah dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia sudah menerima hukumannya. Jingga hanya demam karena terkejut, tapi Banyu terluka karena ledakan bom dan dioperasi semalaman. Cahya melangkah maju dengan marah menghampiri Baskara. Apa kau mau mengambil nyawanya juga? Saat ia mendekat, Baskara tanpa sadar mundur 2 langkah. Dengan ekspresi acuh tak acuh seperti biasa, ia berkata, minta maaf. Cahya berhenti di tempat. Selama beberapa tahun terakhir, apapun emosi dan ekspresi yang ia tunjukkan di hadapannya, Baskara selalu memasang ekspresi seperti ini.
Rasa benci dan kasihan pada diri sendiri membanjirinya. Cahya tersenyum pahit dan menyeka air mata di wajahnya dengan kasar. Suaranya serak, "Aku yang akan meminta maaf." Saat memasuki kamar rawat Jingga, wanita itu sedang bersandar di pelukan Baskara sambil menikmati buah yang disuapinya. Melihat kemunculan Cahya, Jingga secara refleks meringkuk dan bersembunyi di dada Baskara, kakak itu. Baskara menatap Cahya dengan tatapan peringatan. Kemudian ia menunduk dan menghibur Jingga dengan suara lembut, "Itu Cahya. Jangan takut. Ada aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu." Jantung Cahya terasa seperti dihantam benda tumpul. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, menekan rasa hina di hatinya, dan membuka mulut. "Maafkan saya, Nona Jingga. Banyu berbuat salah karena saya. Saya mewakilinya untuk meminta maaf." Jingga tersenyum dan menunjukkan tangannya yang bertautan dengan tangan Baskara. "Tidak apa-apa, saya sudah tidak marah lagi. Kak, saya tahu Anda adalah istri sah Mas Baskara, tapi dia tidak mencintai Anda. Bersama Anda, dia tidak bahagia. Saya dan Mas Baskara saling mencintai dengan tulus, meskipun tanpa status, saya ingin tetap di sisinya. Jika Anda benar-benar mencintainya, saya harap Anda tidak akan menyusahkan saya lagi." "Tidak bahagia." Cahya menoleh cepat ke arah Baskara. Pandangannya sepenuhnya tercurah pada Jingga, penuh dengan cinta. Saat itu ponsel Baskara berdering. Ia sedikit mengerutkan kening tetapi tidak mengangkatnya. Jingga mendekat, melirik sekilas, lalu mendesak, "Pekerjaan itu penting, angkat saja teleponnya. Jangan khawatirkan saya." Barulah Baskara bangkit, sekali lagi menatap Cahya dengan tatapan peringatan, lalu keluar untuk menerima telepon. Begitu Baskara keluar, Jingga langsung menunjukkan wajah jahatnya. "Lihat, hati Mas Baskara sepenuhnya milikku. Cahya, sekeras apapun kau mempertahankan posisimu sebagai Nyonya Wijaya, kau hanyalah seorang pelakor yang mengganggu hubungan kami." "Pelakor?" Cahya mencibir. "Selama aku belum bercerai, aku adalah istri sahnya." "Jingga, kau itu apa? Dasar jalang?" Jingga mengambil cangkir teh di sampingnya dan melemparkannya dengan keras ke kepala Cahya. Cahya tidak sempat menghindar dan dahinya terkena. Teh panas memercik ke wajahnya, membuatnya memerah. Saat ia mengerang kesakitan, terdengar suara pintu terbuka dari belakang. Jingga dengan cepat mengacak-acak rambutnya, menampar pipinya sendiri dengan keras, lalu menutupi wajahnya dan mulai menangis. Baskara yang membuka pintu tepat melihat pemandangan menyedihkan itu. Jingga, wajahnya berubah. Ia mendorong kasar Cahya yang menghalangi jalannya, lalu dengan wajah penuh kekhawatiran dan kecemasan, ia memeriksa pipi Jingga yang memerah dan bengkak. Kemudian, tatapan dingin dan marahnya beralih pada Cahya yang terjatuh di lantai. "Beraninya kau menyakitinya." Tulang ekor Cahya membentur lantai, tangan dan kakinya tergores pecahan kaca. Wajahnya pucat karena sakit, air mata mengalir. Darah dari dahinya mengalir ke pipi, tetapi Baskara pura-pura tidak melihat, matanya hanya dipenuhi amarah dan kecurigaan yang dingin. Jari-jari Cahya mencengkeram lantai. Ia menutup matanya tanpa daya. Ia terisak dan bertanya, "Baskara, apa kau melihat luka di tubuhku?" Jingga yang melempariku dengan cangkir teh. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun, Mas Baskara." "Bukan begitu." Jingga segera membela diri, "Kakak yang memukul saya dan menghina saya sebagai pelakor rendahan. Saya sangat marah sehingga saya melempar cangkir teh." Ia menangis sambil mendorong Baskara. "Kakak berdarah banyak. Dia kan istrimu, tolong urus dia." Kaki Baskara tak sengaja menginjak darah yang mengalir dari lutut Cahya. Ia mengerutkan kening dan mundur selangkah. "Kotor sekali." Setelah berkata begitu, ia tidak lagi menatap Cahya dan memanggil pengawal. Beraninya menyentuh Jingga, bawa dia pergi dan beri pelajaran. "Baskara." Cahya ditahan oleh para pengawal. Ia berteriak histeris dengan penuh amarah. "Baskara, kau tidak punya hati?" 3 tahun. Tepat 3 tahun. Ia selalu berhati-hati mengikutinya. Saat Baskara mabuk, ia membuatkan sup pereda pengar. Saat ia sakit, ia merawatnya semalaman. Saat Baskara membutuhkannya, ia selalu ada di sana. Tapi apa yang Baskara berikan sebagai balasan? Cahya disuruh berlutut di tangga darurat. Ia melihat seorang pengawal mengangkat pipa besi tinggi-tinggi.
lalu mengayunkannya dengan keras ke arah tangan kanannya. Krak! Tulang-tulangnya patah. Cahya menjerit dan pingsan karena kesakitan. Ketika ia sadar, ia sudah terbaring di ranjang sebelah banyu. Sekretaris Baskara berdiri di sampingnya dan berkata dengan suara mekanis, "Nyonya, Presdir menitipkan pesan. Cahya, pernikahan kita hanyalah sebuah transaksi. Ingat posisimu dan jaga sikapmu. Jika kau menyentuh Jingga lagi, kau akan melihat keluarga Wulandari bangkrut. Mengerti?" "Saya mengerti." Cahya menjawab dengan suara rendah. Kukunya menancap dalam ketelapak tangannya. Sinar matahari di luar jendela menyinari tubuhnya, tetapi ia tidak merasakan kehangatan, hatinya sedingin es. "Kak." Banyu terbangun dan mendengar percakapan tadi. "Jangan khawatir. Setelah aku pulih, kita berdua akan mengurus bisnis keluarga Wulandari bersama. Kita pasti bisa melakukannya dengan baik." Cahya bangkit dan menggenggam tangannya erat. "Ya, kita akan berjuang bersama." Adiknya adalah jiwa yang bebas. Ia suka balap mobil, menikmati terjun payung, dan mencintai dunia penerbangan. Ia adalah seorang romantis sejati dan sama sekali tidak tertarik pada bisnis. Inilah mengapa ayahnya menikahkannya dengan Baskara, berharap keluarga Wijaya mau melindungi keluarga Wulandari. Sebelum menikah, ayahnya pernah menanyakan pendapatnya. "Baskara itu jenius, tapi kepribadiannya sulit. Jika kau tidak mau, ayah akan mencari cara lain." Ia mengangguk hampir tanpa ragu. "Tidak apa-apa, ayah. Aku mau." Tidak ada yang tahu. Sejak melihat Baskara yang baru pulang dari luar negeri di pesta ulang tahunnya yang ke-18, ia diam-diam telah jatuh cinta padanya. Selama bertahun-tahun, ia mengamati setiap gerak-geriknya dan tahu bahwa Baskara memiliki kontrol diri yang ekstrem dan menderita misofobia parah. Tepat sebelum menikah, ia baru tahu dari Tuan Wijaya Senior bahwa Baskara memiliki trauma masa kecil karena dikurung di lemari oleh ibunya dan menyaksikan perselingkuhan ibunya dengan pria lain. Hari itu, Tuan Wijaya memberikan kunci villa tempat kejadian itu terjadi padanya, berharap Cahya bisa membantunya keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Belakangan, hanya karena Cahya memiliki kunci itu, Baskara mendiamkannya selama 3 bulan. Cahya tersenyum pahit, mengeluarkan kunci itu, dan pergi untuk mengembalikannya. Namun, saat membuka pintu, yang ia lihat adalah pakaian yang berserakan di lantai. Pakaian itu mengarah ke kamar tidur terlarang. Saat Cahya terpaku di tempat, ia mendengar desahan napas Jingga. "Mas Baskara, kenapa membawaku ke sini?" Dari celah pintu, ia melihat keduanya berpelukan erat di bawah selimut, basah oleh keringat. Baskara menciumnya dengan lembut dan berkata dengan suara serak, "Tempat ini sangat penting bagiku." "Jingga, terima kasih." Cahya segera melarikan diri. Di luar, hujan deras turun, ia berlari ke dalam hujan, membiarkan air matanya mengalir tanpa suara. Dari usia 18 hingga 25 tahun, cinta sepihaknya yang panjang dan 3 tahun pernikahannya ternyata hanyalah sebuah lelucon. Keesokan harinya, Cahya menjalani operasi aborsi sendirian. Janin berusia 3 bulan yang sudah berbentuk itu dikeluarkan dari tubuhnya. Selama beberapa hari berikutnya, ia merawat lukanya di rumah sakit sambil menjaga adiknya, Banyu. Pada hari ulang tahun Baskara, ia menerima telepon darinya. "Jingga mengadakan pesta ulang tahun untukku. Kau harus datang." Cahya mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Karena misofobianya yang parah, Baskara tidak pernah mengadakan pesta ulang tahun atau hampir tidak pernah menghadiri acara apapun. Ia tidak ingin pergi, tetapi sore itu orang-orang Baskara datang ke rumah sakit dan membawanya secara paksa. Malam itu, begitu Cahya memasuki aula pesta, ia melihat Jingga menggandeng lengan Baskara dan dengan anggun menyapa para tamu. Tatapan semua orang tertuju pada mereka, disertai bisik-bisik. Presdir Baskara tumben sekali mengadakan pesta ulang tahun dan membawa wanita itu. Siapa sebenarnya Jingga Larasati itu? Lebih hebat dari Nyonya Cahya Wulandari, istri sahnya. "Kau ketinggalan berita. Katanya dia cinta pertama Presdir. Disayang seperti harta karun. Mana bisa Nyonya Cahya dibandingkan? Sebentar lagi posisi Nyonya Wijaya akan diganti." Kudengar Nyonya Cahya menyebut Jingga pelakor rendahan, makanya Presdir sengaja mengadakan acara ini untuk membela Jingga. Cahya menahan tatapan semua orang, wajahnya pucat. Tatapan Baskara menyapunya dengan dingin,
Lalu acuh tak acuh beralih ke tempat lain, di pesta ulang tahun suaminya, ia hanya berdiri di pojok. Seperti orang luar, ia menyaksikan Bhaskara dengan penuh perhatian menjaga Jingga, memperkenalkannya sebagai kekasihnya kepada semua tamu, dan memberinya hadiah perhiasan mahal. Di saat terakhir, saat keduanya bergandengan tangan memotong kue, layar besar di belakang mereka menampilkan foto-foto kebersamaan mereka. Tiba-tiba, layar berganti. Di bawah pencahayaan redup, sebuah video menampilkan Cahya mengenakan kostum Bonnie Girl dan menari tiang di tengah kamar tidur. Ia menatap Bhaskara yang duduk di sampingnya dengan ekspresi datar dan tatapan menggoda. Suasana menjadi riuh. Cahya merasa darahnya membeku. Tak lama setelah menikah, ia pernah seenaknya masuk ke kamar Bhaskara dan mencoba menggodanya. Video itu dipublikasikan. CCTV yang mengawasi kamarnya hanya bisa diakses dan diperiksa oleh Bhaskara sendiri. Berbagai tatapan aneh dan kata-kata tak sedap terus terdengar di telinganya. Nyonya Cahya, biasanya terlihat pendiam, ternyata di belakang begitu liar. Aku tidak menyangka dia begitu frustrasi. Lihat, Presdir Bhaskara bahkan tidak meliriknya. Kasihan sekali. Mungkin dia sudah dicemari oleh pria lain, makanya Presdir lebih memilih Jingga. Tatapan hancur Cahya menembus kerumunan dan bertemu dengan tatapan Bhaskara. Pria itu masih berdiri di sana, tidak menghentikan videonya. Tatapannya dingin, tanpa emosi. Namun, Cahya sadar, hanya karena ia menyebut Jingga sebagai pelakor rendahan, Bhaskara sengaja membawa Jingga ke hadapan semua orang dan memutar video pribadinya untuk mempermalukannya di depan umum. Cahya menatap pria di atas panggung, menggigit bibir bawahnya dengan keras. Rasa amis darah menyebar di mulutnya. Hatinya terasa seperti disobek paksa oleh seseorang hingga berdarah-darah. Akhirnya, di bawah perhatian semua tamu, ia berjalan selangkah demi selangkah ke perangkat kontrol dan mencabut kabel pemutar video. Saat ia berbalik untuk pergi, suara Jingga terdengar dari belakangnya. Kak Cahya. Cahya berbalik, Jingga berdiri di atas panggung yang tinggi, matanya penuh kemenangan. Maaf ya. Saya tidak tahu kenapa staf bisa salah memutar video. Kakak tidak akan marah pada saya, kan? Bhaskara akhirnya angkat bicara. Kejadian malam ini tidak akan bocor keluar. Jangan khawatir. Cahya berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Namun, malam itu, video tari tiangnya menjadi trending topik nomor 1 di media sosial. Ribuan netizen membagikan dan mengunduh video itu, menyerbu akun media sosial keluarga Wulandari dan akun pribadinya dengan berbagai makian kasar. Cahya segera menghubungi pihak keluarga Wulandari untuk menghapus trending topik itu, tetapi setiap kali peringkatnya turun, ia akan kembali naik ke nomor 1. Menjelang fajar, Cahya menerobos masuk ke kantor Bhaskara dan melemparkan ponselnya ke atas mejanya. Dengan wajah pucat, ia bertanya, "Trending topik itu perbuatanmu, kan? Bhaskara Wijaya, kau bilang video itu tidak akan bocor." Menghadapi amarahnya, Bhaskara hanya meletakkan pena di tangannya dan bersandar di kursinya. Dagunya sedikit terangkat. "Tadi malam di pesta, kau pergi begitu saja. Jingga tidak mendapat maaf darimu, jadi dia tidak bisa tidur semalaman dan merasa sedih." Cahya terpaku di tempat, menatap pria di hadapannya dengan tak percaya. "Hanya karena itu? Hanya karena aku tidak memaafkannya? Kau harus menghancurkanku seperti ini, Bhaskara? Seberapapun kau mencintai wanita itu, aku secara resmi adalah istrimu. Kau membawa wanita itu ke pesta ulang tahunmu, dan secara terang-terangan menamparku. Apa aku harus bersikap seperti orang besar di sana, dan mengatakan tidak apa-apa?" Ia gemetar karena marah, air matanya terus mengalir. 3 tahun pernikahan, di matamu aku ini apa? Apa kau harus menginjak-injakku seperti ini, Bhaskara? Aku juga punya harga diri. Setelah teriakannya yang penuh amarah berakhir, kantor itu menjadi sunyi. Bhaskara melihat Cahya hancur, menangis terseduh-seduh, dan seluruh tubuhnya gemetar, sebuah perasaan aneh melintas di hatinya. Namun, sesaat kemudian, teleponnya berdering. Saat diangkat, suara tangisan Jingga di seberang sana terdengar jelas oleh keduanya. "Mas Bhaskara. Banyu mau menyakitiku. Aku tidak sengaja mendorongnya dari tangga." Cahya seolah disambar petir, kakinya lemas dan ia terduduk. Tatapan dingin Bhaskara yang penuh niat membunuh melesat ke arahnya. "Jangan khawatir,
Aku akan segera ke sana. Ia bangkit dan hendak menyeret Cahya yang tergeletak di lantai, tetapi sebelum menyentuhnya, ia mengerutkan kening, mundur 2 langkah, lalu berjalan keluar dengan cepat sendirian. Baskara melaju kencang di jalan raya, menerobos beberapa lampu merah. Cahya terus mencoba menghubungi Banyu, tetapi di seberang sana hanya terdengar nada sibuk yang dingin. Di pintu masuk rumah sakit, noda darah yang jelas membuat hatinya menciut. Cahya berlari dan memegang petugas kebersihan yang sedang membersihkan lantai. Apa yang terjadi di sini? Petugas itu terkejut dan tergagap. Saya juga. Ada seorang pria jatuh dari lantai 5. Bagaimana keadaannya? Sedang dioperasi. Cahya segera berlari ke ruang operasi. Di pintu masuk, Jingga duduk memeluk lutut dengan wajah pucat, terlihat sangat lemah. Jingga. Baskara melewati Cahya, dengan hati-hati memeluk Jingga dan memeriksa apakah ia terluka. Kau tidak apa-apa? Ada yang sakit? Jingga langsung menangis dan memeluknya. Mas Baskara, akhirnya kau datang. Aku takut sekali. Sebenarnya apa yang terjadi? Cahya memotong pembicaraan mereka. Jingga memegang erat pakaian Baskara. Tadi malam kakak sepertinya sangat marah. Jadi pagi-pagi sekali aku datang ke rumah sakit untuk meminta maaf lagi. Tapi Mas Banyu sudah sadar dan bilang semua ini karena aku merusak pernikahan kalian. Dia bilang akan merusakku, supaya kau tidak mau lagi denganku. Ia gemetar dan bersembunyi di pelukan Baskara seolah ketakutan. Jadi aku melawan terlalu keras, dan tidak sengaja mendorongnya ke bawah tangga. Mas Baskara, aku takut sekali. Bagaimana kalau dia meninggal? Baskara memeluk Jingga erat. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Beraninya dia mau menyakitimu. Mati pun pantas. Mata Cahya memerah. Ia menatap lekat-lekat pada mereka. Mendengar kata-kata itu, tali terakhir di hatinya putus. Entah dari mana datangnya kekuatan, ia berlari ke depan dan menampar pipi Baskara dengan keras. Banyu tidak akan melakukan itu. Aku akan lapor polisi. Pipi Baskara tertampar hingga kepalanya menoleh. Ia menyipitkan mata dan hendak membuka mulut, saat pintu ruang operasi terbuka. Apakah ada wali dari Tuan Banyu? Cahya segera melangkah maju. Saya kakaknya. Bagaimana keadaan Banyu? Dokter mengangguk. Masa kritisnya sudah lewat. Untungnya kepalanya tidak jatuh lebih dulu. Tapi kedua kakinya patah parah. Jadi kami tidak bisa menjamin kondisi pemulihannya. Anda harus bersiap kemungkinan dia tidak akan bisa berjalan lagi. Langkah Cahya terhuyung. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan mata memerah, yang penting orangnya selamat. Banyu dipindahkan ke ruang ICU, dan Cahya tidak beranjak selangkah pun dari depan pintu. Ia terus-menerus menyesal. Jika saat itu ia tidak setuju menikah dengan Baskara, hari ini semua ini tidak akan terjadi. Banyu beberapa tahun lebih muda darinya, dan meskipun karakternya sedikit kekanak-kanakan, ia selalu menghormati wanita. Ia percaya Banyu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Cahya melapor ke kantor polisi, dan polisi segera datang ke rumah sakit untuk memulai penyelidikan. Namun, Banyu belum sadar, dan di kamar rawat tidak ada CCTV atau saksi mata. Keterangan Jingga sangat merugikannya. Tepat pada saat itu, seseorang dari perusahaan menelepon Cahya. Nona, Jingga Larasati memposting di internet bahwa Tuan Muda Banyu mencoba memperkosanya. Keluarga Wijaya telah mengumumkan akan menarik semua investasi dan kerjasama dengan keluarga Wulandari. Ini hampir sama dengan mengumumkan kesalahan Tuan Muda Banyu secara publik. Saham keluarga Wulandari anjlok miliaran rupiah dalam semalam, dan banyak proyek dibubarkan. Karyawan mengundurkan diri secara massal. Perusahaan sulit bertahan. Dalam kegelapan malam, kedua mata Cahya bersinar merah. Air mata menggenang di sudut matanya. Jari-jarinya memutih karena tegang dan sedikit gemetar. Begitu menutup telepon, panggilan dari Tuan Wijaya Senior masuk. Cahya, bisakah kau datang ke rumah utama Wijaya sekarang? Di rumah utama keluarga Wijaya, Tuan Wijaya duduk di belakang meja kerjanya. Cahya, aku sudah mendengar semua yang terjadi akhir-akhir ini. Kau benar-benar sudah banyak menderita. Ia menghela napas panjang. Aku pikir kau bisa membuka hati Baskara. Tapi aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Tuan Wijaya, Cahya mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Hubungan saya dan Baskara sudah berakhir.
Tidak bisa diperbaiki lagi. Banyu bukan anak yang akan melakukan hal seperti itu. Saya percaya setelah dia sadar, polisi akan mengungkap kebenarannya secara adil. Ia menatap lawan bicaranya dengan tegas. Tuan Wijaya, jika Anda masih mengingat persahabatan dengan kakek saya dan utang budi karena ayah saya menyelamatkan nyawa Anda, kali ini tolong bantu keluarga Wulandari. Saya sudah mengajukan permohonan cerai. 10 hari lagi, saya akan memberikan tempat untuk Jingga Larasati dan benar-benar memutuskan hubungan dengan Baskara. Keluarga Wijaya sudah lama pusing dengan sifat aseptik dan misofobia Baskara. Sekarang Jingga bisa benar-benar membuka hatinya. Cahya tidak naif berpikir keluarga Wijaya akan memihaknya karena persahabatan dan utang budi masa lalu. Tuan Wijaya terdiam sejenak, lalu menunjukkan rasa bersalah di matanya. Baiklah. Saat Cahya keluar dari ruang kerja, ia berpapasan dengan Baskara yang baru saja dipanggil. Wajahnya tidak senang, dan di sudut bibirnya ada senyum mengejek. Cahya, selain mengadu pada kakek, apa lagi yang bisa kau lakukan? Banyu sudah berbuat seperti itu pada Jingga. Siapapun yang kau minta tolong, aku tidak akan membiarkan dia dan keluarga Wulandari begitu saja. Cahya tanpa ekspresi. Ia hanya menatap Baskara selama beberapa detik, lalu berkata dengan dingin, Baskara, apa kau begitu percaya pada Jingga? Apa kau pikir semua yang dikatakannya itu benar? Baskara menjawab tanpa ragu, tentu saja. Dia orangku, aku hanya percaya padanya. Bagus. Cahya tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, mari kita lihat saja. Ia juga hanya percaya pada Banyu. Bahkan saat adiknya terbaring di ranjang dan tidak bisa membela diri, ia percaya adiknya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Malam itu, Banyu dipindahkan ke kamar rawat biasa. Cahya tidak hanya menjaganya secara pribadi, tetapi juga menyewa pengawal untuk melindunginya 24 jam. Saat opini publik di internet mencapai puncaknya dan keluarga Wulandari di ambang kehancuran, Banyu sadar. Ia menyerahkan sebuah rekaman suara dari ponselnya kepada polisi. Rekaman itu berisi semua kebenaran yang terjadi di kamar rawat. Atas tindakan Cahya, rekaman itu langsung menjadi trending topik nomor 1. Rekaman dimulai dengan suara sinis Jingga. Banyu, sepertinya kau belum tahu ya. Video kakakmu yang tak tahu malu menari tiang untuk menggoda Baskara, sudah kusebarkan di internet. Sekarang kakakmu dikenal sebagai istri konglomerat yang murahan dan bejat. Tutup mulutmu. Banyu berteriak marah. Kakakku dan Baskara adalah suami istri yang sah. Hal seperti itu paling-paling hanya ungkapan cinta di antara suami istri. Kau pikir bisa menghina kakakku dengan itu? Justru kau, Jingga, tahu tapi masih begitu tak tahu malu? Terdengar suara tamparan, diikuti teriakan marah Jingga. Posisi Nyonya Wijaya ini, menurutmu berapa lama lagi bisa dipertahankan oleh Cahya? Banyu, aku bisa mengambil nyawamu hanya dengan satu jentikan jari. Suaranya menjadi semakin jahat. Kau sudah kubiarkan pergi tapi masih jadi begini? Kalau kau benar-benar mencoba menyerangku, menurutmu apa yang akan dilakukan Baskara padamu? Terdengar suara gemerisik, dan suara Banyu terdengar sedikit panik. Jingga, apa yang kau lakukan? Jingga tiba-tiba berteriak keras. Tolong, Tuan Banyu, jangan begini. Brak, dengan suara benturan keras, rekaman itu tiba-tiba berhenti. Banyu jatuh dari gedung. Berbeda dengan video tari tiang Cahya, rekaman suara ini sepenuhnya dihapus dalam 30 menit. Setelah itu, sekeras apapun Banyu mencoba, ia tidak bisa mempostingnya lagi. Namun, pada saat yang sama, polisi mengumumkan hasil penyelidikan dan menyatakan Banyu tidak bersalah. Kakak beradik itu, bersamaan dengan pengumuman polisi, menuntut Jingga atas tuduhan fitnah jahat dan percobaan pembunuhan. 2 jam kemudian, Baskara datang ke kamar rawat Banyu. Tatapannya dalam, suaranya dingin. Cahya, cabut tuntutanmu terhadap Jingga dan tanda tangani surat perdamaian. Cahya menatap pria yang berdiri di depan pintu kamarnya dengan tenang. Tidak ada sedikit pun keterkejutan di matanya. Namun, hatinya saat itu terasa sakit seperti ditusuk jarum. Ia bertanya dengan dingin, kenapa aku harus melakukannya? Baskara terkejut melihat Cahya tidak histeris atau hancur. Matanya menunjukkan keterkejutan, namun, ia segera menekan perasaan aneh di hatinya dan kembali tenang. Jingga sudah menyesali perbuatannya.
Aku akan memberinya hukuman. Aku akan pastikan dia tidak akan mengganggu kalian lagi. Melihat Cahya tidak bereaksi, ia menambahkan, setelah ini selesai, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kau ingin berkencan, kan? Aku akan meluangkan waktu untukmu. Cahya tiba-tiba tertawa. Tertawa sampai air matanya keluar. Baskara tahu segalanya. Ia tahu Cahya mencintainya, mendambakan kebersamaannya, dan keinginan terbesarnya adalah melepaskan pekerjaan dan menghabiskan 1 hari bersamanya. Namun, keinginan sesederhana itu pun tidak pernah terwujud selama 3 tahun pernikahan. Ia tertawa lama, lalu berhenti dan menyeka air mata di wajahnya. Baskara, aku tidak setuju. Wajah Baskara mengeras. Apa maumu? Cahya menatapnya dengan tatapan yang sama dinginnya. Tidak ada lagi cinta di matanya. Aku ingin Jingga menerima hukuman yang pantas. Baskara menelitinya, lalu mencibir. Cahya, aku memegang 50% saham keluarga Wulandari. Wajah Cahya dan Banyu berubah drastis. Baskara melanjutkan ancamannya dengan santai, yang diberikan ayahmu padaku, yang dimiliki kakekmu, dan yang baru-baru ini aku beli. Cahya, aku meminta pencabutan tuntutan, dan surat perdamaian untuk Jingga dengan mempertaruhkan keluarga Wulandari. Jika kau tidak mau, keluarga Wulandari tidak perlu ada lagi. Cahya merasa pusing. Sudut matanya langsung memerah. Ia tidak bisa mengendalikan getaran dan isakan dalam suaranya. Baskara, apapun yang Jingga lakukan, apa kau akan selalu membelanya? Ia hampir menggertakkan giginya untuk mengeluarkan kata-kata. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Bagaimana bisa kau menginjak-injak keluarga Wulandari seperti ini? Baskara tanpa sadar menghindari tatapannya dan terdiam. Cahya menahan air matanya dengan paksa. Ia tersenyum menghina dan menoleh ke Banyu. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, aku akan menuruti kemauanmu. Ia berkata dengan penekanan pada setiap kata. Semua saham keluarga Wulandari yang ada di tanganmu dan suntikan dana 50 miliar rupiah. Dan ganti semua kerugian keluarga Wulandari akibat insiden ini. Setelah kau menyelesaikan semua itu, baru aku akan menandatangani surat perdamaian. Baskara langsung mengangguk. Baik. Selama seminggu berikutnya, Banyu terus dirawat di rumah sakit, dan Cahya setiap hari pergi ke kantor. Ia mengambil alih pekerjaan Banyu dan berusaha menstabilkan keluarga Wulandari. Untungnya, kasus percobaan perkosaan ini menarik perhatian besar. Dan setelah rekaman suara serta pengumuman polisi, opini publik berbalik drastis. Dengan suntikan dana dari Baskara, keluarga Wulandari segera pulih. Pada hari Baskara menandatangani surat pengalihan saham, Cahya memberinya surat perdamaian, dan mereka bersama-sama pergi ke kantor polisi untuk mencabut tuntutan. Setelah keluar dari kantor polisi, ia berjalan cepat. Cahya, Baskara tiba-tiba memanggilnya. Entah kenapa, ia merasakan kegelisahan yang mendalam di hatinya. Jingga masih muda dan kekanak-kanakan, selama ini kau sudah banyak menderita. Setelah ini selesai, aku akan memberimu kompensasi yang layak. Cahya berjalan terus tanpa menoleh, tanpa berhenti. Ia duduk di mobilnya tetapi tidak pergi. Ia melihat Jingga dibebaskan, melihat Baskara memeluknya dengan penuh kasih sayang, dan melihat keduanya berciuman tanpa memedulikan tatapan orang di sekitar. Ia tidak tahan lagi dan mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa itu terdengar pilu, dan akhirnya berubah menjadi isak tangis yang menyakitkan. Air matanya menetes di atas kemudi. Baskara, tidak ada masa depan di antara kita. Aku tidak akan pernah mencintaimu lagi seumur hidupku. Baskara, aku membencimu. Cahya kembali ke villa tempat ia tinggal bersama Baskara. Seharian membereskan barang-barangnya dan menghapus sisa-sisa jejaknya di villa itu. Sandal pasangan dan cangkir pasangan yang ia beli dengan gembira tetapi disebut norak oleh Baskara. Sketsa wajah Baskara yang diam-diam ia gambar dan disebut melanggar hak citra olehnya. Kenangan saat ia menanam taman penuh bunga matahari yang pernah menjadi favorit Baskara, dan Baskara yang melihatnya penuh tanah mengerutkan kening karena kotor. Semua itu ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Sore harinya, ia menerima pemberitahuan penerbitan akta cerai dari KUA dan surat penerimaan dari Stanford Business School secara bersamaan. Air mata bercampur antara suka dan duka mengalir. Setelah keluar dari KUA, ia mengirimkan akta cerai Baskara ke kantornya. 2 hari kemudian, Banyu keluar dari rumah sakit,
dan Cahya naik pesawat. Pada saat yang sama, Sekretaris Baskara mengetuk pintu dan masuk, meletakkan sebuah paket pos di atas meja kantornya. "Presdir, ada paket." Baskara sibuk, tetapi tanpa sadar melirik paket itu. Pengirimnya adalah KUA. Jantung Baskara tiba-tiba berdebar kencang, pena di tangannya tak sengaja merobek kertas. Entah kenapa, bayangan punggung Cahya yang pergi saat perpisahan terakhir mereka terlintas di benaknya. Saat ia hendak mengambil paket itu, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Jingga berlari masuk, duduk di pangkuannya, lalu memegangi wajahnya dan menciumnya. "Mas Baskara, ada kafe baru yang sedang hits di Kemang, kita kesana yuk buat foto-foto." Baskara melirik jam tangannya. "Sebentar lagi ada rapat penting, batalkan saja." Jingga memegang tangannya dan merajuk. "Akhir-akhir ini kau jarang main denganku. Ini rapat internasional yang penting. Aku harus membahas bisnis tahun depan dengan mitra terbesar Wijaya Group. Tidak boleh ada kesalahan." Suasana hati Jingga terlihat jelas menurun. Baskara memberinya sebuah kartu hitam. "Sore nanti ada lelang. Pergi lihat-lihat. Kalau ada yang kau suka, beli saja. Setelah rapat selesai, aku akan menemanimu dengan baik." Barulah Jingga menerima kartu itu dan tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama." Keduanya bermesraan sejenak lagi, sampai sekretaris masuk untuk memberitahu rapat akan dimulai, barulah Jingga bangkit. Negosiasi kali ini tidak berjalan lancar. Keluarga Michelle sepertinya sudah mempertimbangkan mitra lain dan mengajukan beberapa syarat yang sulit. Saat Baskara pusing, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Jingga berlari ke sisinya, membungkuk, dan menciumnya paksa. Baskara cepat-cepat mendorongnya. Di seberang panggilan video, Tuan Michelle sudah berteriak marah. "Jika keluarga Wijaya begitu meremehkan kerjasama dengan kami, kita tidak perlu bicara lagi." Panggilan video langsung terputus. Seluruh ruang rapat menjadi sunyi. Semua orang menatap Jingga dengan tatapan tidak senang. Baskara juga menunjukkan ekspresi tidak suka. Ia memijat keningnya dan memberi isyarat agar semua orang keluar. Jingga tahu ia telah membuat masalah, tetapi tidak takut. Ia mendekati Baskara dengan ekspresi memelas dan mencium pipinya. "Maaf, Mas Baskara. Aku tidak tahu akan jadi begini. Hukum saja aku." Baskara tidak memarahinya. Ia sudah menekankan pentingnya rapat hari ini, tetapi ia tahu perilaku Jingga sekarang adalah hasil dari pembiarannya selama ini. Hanya saja, bayangan Cahya tiba-tiba melintas di benaknya. Ia teringat bahwa keberhasilan kerjasama dengan keluarga Michelle 3 tahun lalu adalah berkat jasa Cahya. Ia menekan rasa tidak senangnya dan berkata dengan nada yang agak dingin, "Jingga, lain kali jangan seenaknya masuk ke ruang rapat. Tidak baik." Setelah itu, ia bangkit dan pergi, meninggalkan Jingga yang berdiri di sana dengan tatapan penuh kekecewaan dan ketidaksenangan. Baskara segera membeli tiket pesawat dan terbang ke luar negeri untuk bernegosiasi dengan Tuan Michelle. Tuan Michelle menyambutnya dengan sopan, tetapi setiap kali Baskara menyinggung kerjasama kedua keluarga, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Sebelum pergi, Tuan Michelle menatapnya dengan penuh arti dan berkata, "Presdir Wijaya, keluarga Michelle kami sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Nyonya Wijaya 3 tahun lalu, saya tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang." Baskara hampir melarikan diri dari sana. Barulah ia sadar bahwa keluarga Michelle secara turun-temurun terkenal akan kesetiaannya pada pasangan. Tindakan Jingga yang menerobos masuk ruang rapat dan menciumnya telah memutus sepenuhnya kemungkinan kerjasama dengan Tuan Michelle. Untuk pertama kalinya, Baskara merasakan penyesalan. Ia teringat pertanyaan Tuan Michelle. Bagaimana kabar Cahya sekarang? Seberapapun ia mencoba mengingat, yang terlintas di benaknya hanyalah gambaran Cahya yang hancur dan dengan pedih menyalahkannya. Ia tanpa sadar mengerutkan kening. Jantungnya tiba-tiba terasa sesak. Ia menekan emosi yang tiba-tiba muncul itu, dan kembali fokus pada pekerjaan, mulai mencari mitra kerja sama baru. Ia bahkan tidak menyadari bahwa Jingga tidak menghubunginya selama beberapa hari. 3 hari kemudian, saat ia sedang makan malam dengan klien di sebuah klub, Jingga tiba-tiba menerobos masuk. Ia melihat seorang wanita bernama Jihan yang duduk di sebelah Baskara, lalu menggigit bibir bawahnya dengan keras sambil berlinang air mata. Wajah Baskara mengeras. "Kenapa kau di sini?" Jingga mundur selangkah dan terisak. "Pantas saja kau tidak pulang dan tidak menghubungiku akhir-akhir ini,
Ternyata kau sudah punya wanita lain. Jangan bicara omong kosong. Baskara bangkit dan hendak memegangnya. Aku sedang membahas pekerjaan, pulanglah dulu. Nanti aku jelaskan. Aku tidak mau dengar, tidak akan. Jingga menangis semakin keras. Baskara, aku tidak akan menemuimu lagi. Kita putus. Setelah mengatakan itu, ia berlari keluar sambil menangis, meninggalkan keheningan di tempat itu. Pelipis Baskara berdenyut. Ia menoleh dan berhadapan dengan tatapan rumit orang-orang. Jihan bangkit lebih dulu. Kita cukupkan sampai di sini hari ini, Presdir Wijaya. Urus dulu masalah pribadi Anda. Saat melewati Baskara, ia berkata dengan sedikit ejekan. Presdir Wijaya, selera Anda sungguh unik ya. Kasihan sekali Nyonya Cahya. Setelah itu, ia membawa timnya pergi. Baskara merasa seperti ditampar keras. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon Jingga. Sekali, 2 kali, 3 kali. Panggilan itu terus ditolak. Baskara memerintahkan sekretarisnya untuk melacak lokasi Jingga. 30 menit kemudian, Baskara muncul di depan panggung sebuah klub di Senopati. Jingga, mengenakan celana pendek dan tank top, dengan tatapan sayu, menari dikelilingi beberapa pria. Tangannya berada di atas perut six-pack pria di sebelahnya. Wajah Baskara menjadi sangat gelap. Ia cepat-cepat naik ke atas panggung dan menarik Jingga yang sedang menari. Apa yang kau lakukan? Jingga tertegun sejenak, lalu langsung menangis. Memangnya kenapa kalau aku bersentuhan dengan pria lain? Kenapa? Baskara, kita sudah putus. Kau bisa begitu mesra dengan wanita lain di klub? Kenapa aku tidak boleh menari dengan pria lain? Baskara, aku cemburu. Aku marah. Dulu, Baskara akan menganggap rengekan kecil seperti ini lucu dan hatinya akan luluh untuk membujuknya. Tapi hari ini, setelah Jingga sekali lagi merusak kerjasamanya tanpa memandang tempat, Baskara hanya merasa lelah. Ia memijat keningnya dan berkata, Jingga, aku sedang membahas pekerjaan. Jingga malah menangis lebih keras. Kau memanggil nama lengkapku. Baskara, kau benar-benar sudah berubah. Kau sudah bosan denganku, kan? Cukup. Baskara memotongnya dengan tidak sabar dan berbalik pergi, meninggalkan Jingga dengan ekspresi terkejut di tempat itu. Baskara duduk di mobil dan menyalakan sebatang rokok. Di benaknya, kata-kata Jihan tadi terngiang-ngiang. Presdir Wijaya, selera Anda sungguh unik ya, kasihan sekali Nyonya Cahya. Ia teringat lagi pada Cahya. Cahya selalu menaati aturan, bertindak sesuai situasi, dan tidak pernah menyusahkannya. Jantungnya kembali terasa sesak. Setelah menghabiskan rokoknya, ia menyuruh sopir pergi ke Menteng. Menteng adalah rumah pernikahan mereka. Selama beberapa tahun terakhir, ia hampir tidak pernah kembali kecuali pada tanggal 15 setiap bulan. Namun, entah kenapa, sepertinya setiap kali ia kembali, Cahya selalu menunggunya di ruang tamu. Melihatnya, Cahya akan menunjukkan ekspresi terkejut dan hendak mendekat, tetapi kemudian berhenti dari kejauhan, seolah khawatir akan membuatnya tidak nyaman. Baskara tanpa sadar mempercepat langkahnya. Ia mendorong pintu. Villa hari ini terasa sangat sunyi. Hanya ada cahaya remang-remang di lobi. Sosok yang dulu sepertinya selalu menunggunya sudah tidak ada lagi. Ia cepat-cepat naik tangga dan mengetuk pintu kamar Cahya. Cahya, aku pulang. Baskara terus mengetuk, tetapi tidak ada suara dari dalam. Dengan tidak sabar, ia memutar gagang pintu. Pintu berderit terbuka. Kamar itu gelap gulita. Baskara mengerutkan kening dan menekan saklar. Kamar yang tadinya nyaman kini kosong melompong, terasa sangat dingin. Entah kenapa, jantungnya berdebar kencang. Bahkan ia merasa mual secara fisik. Di mana Nyonya? Tanyanya dengan suara keras. Kepala pelayan cepat-cepat muncul. Presdir, Nyonya sudah pergi. Pergi? Baskara bingung dengan kata-kata kepala pelayan. Iya, Nyonya sudah membereskan semua barangnya, dan pergi seminggu yang lalu. Foto pernikahan yang tergantung di dinding juga dihancurkannya, dan bunga-bunga yang ditanamnya di taman juga dicabut semua. Semakin kepala pelayan melaporkan secara mekanis, kegelisahan Baskara semakin menjadi-jadi. Ia berteriak, kenapa tidak memberitahuku? Kepala pelayan tetap tanpa ekspresi. Presdir dulu pernah bilang,
Urusan mengenai Nyonya tidak perlu dilaporkan secara khusus. Sebuah adegan melintas di benak Baskara. Saat Cahya demam tinggi selama 3 hari dan ingin menemuinya, kepala pelayan meneleponnya. Ia sedang rapat dan merasa terganggu, lalu berkata, "Biar saja dia urus sendiri, mulai sekarang jangan laporkan urusannya padaku." Ia tidak tahu bagaimana kelanjutan cerita itu. Hanya saja, sejak saat itu ia tidak pernah lagi mendengar kabar Cahya sakit. Cahya masih seperti bayangan, keberadaannya hampir tidak terasa. Tetapi saat Baskara membutuhkannya, ia selalu ada di sana. Dan ia dengan sendirinya berpikir Cahya akan selalu ada di sana selamanya. Cahya pergi? Tidak mungkin. Ia segera menolak pikiran yang tidak nyaman ini. Keluarga Wulandari dan Banyu masih ada. Kemana lagi Cahya akan pergi? Pasti karena marah dengan kejadian-kejadian ini, ia pulang ke rumah orang tuanya. Hati Baskara yang gelisah akhirnya tenang. Ia tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke rumah utama. Di rumah utama, kakeknya langsung memasang wajah muram begitu melihatnya. Ia melemparkan koran di tangannya dengan keras ke arah Baskara. "Lihat perbuatanmu akhir-akhir ini. Sampai merusak kerjasama dengan keluarga Michelle." Ia marah besar. "Aku pikir gadis bernama Jingga itu baik karena bisa menyembuhkan misofobiamu, tapi lihat perbuatan bodohnya." "Baskara, bagaimana bisa wanita seperti itu dibandingkan dengan Cahya? Apa matamu buta?" Cahya lagi. Rasa jengkel dan amarah di hati Baskara seolah mau meledak. Selama seminggu ini pekerjaannya tidak berjalan lancar, dan orang-orang terus menyebut nama Cahya. Ia menahan napas dan mengemudikan mobilnya ke kediaman Wulandari. Begitu melihatnya, seorang pelayan langsung menutup pintu. Menunggu hingga fajar, ia kembali ke kantornya. Ia melihat sekretarisnya sedang merapikan mejanya dan mengeluarkan sebuah paket dari laci. Paket yang ia masukkan sembarangan beberapa hari yang lalu. Jantungnya berdebar kencang. Ia merebut paket itu dan melihat dengan jelas tulisan di atasnya, "Pengirim KUA, penerima Baskara Wijaya, pengirim Cahya Wulandari." Jantung Baskara tiba-tiba berdebar kencang. Kemudian ia mengerutkan kening dan mencibir. Ini pasti akal-akalan Cahya. Tidak menghubungiku, menghilang dari villa, sampai ditolak di depan pintu. Sekarang dia melakukan segala cara untuk menarik perhatianku. Cerai? Bagaimana bisa wanita itu menceraikanku? Dengan pikiran itu, ia dengan santai merobek paket di tangannya. Ia mengeluarkan sebuah amplop. Namun, saat melihat buku hijau di dalamnya, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ia menatap akta cerai di tangannya dengan tak percaya. Saking kerasnya ia memegang, akta cerai yang tipis itu langsung kusut. Ia sangat membenci pernikahan ini. Namun, pada saat ini, entah kenapa ia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Hanya amarah yang tak bernama yang langsung memenuhi dadanya. Cahya. Ia menggertakkan giginya. Amarahnya begitu besar hingga ia malah tertawa. Sungguh perbuatan yang hebat. Baskara mengeluarkan ponsel dan menelepon kepala KUA. "Pak, kalau memalsukan surat cerai, apa hukumannya?" Setelah mendengar jawaban di seberang sana, sudut bibirnya sedikit terangkat. "Kalau begitu, maaf merepotkan, tolong periksa status pernikahan saya dan istri saya, Cahya Wulandari." Beberapa detik kemudian, Baskara mendengar jawaban pasti dari seberang sana. "Presdir Wijaya, Anda dan Nyonya Cahya sudah bercerai. Saat ini status kalian berdua adalah lajang." Brak, Baskara menendang meja kopi di kantornya. "Bercerai?" Suaranya penuh amarah dan ketidakpercayaan. Dengan surat perjanjian cerai tanpa tanda tangan, bagaimana bisa wanita itu mendapatkan akta cerai? Presdir Wijaya, semua prosedur Nyonya Cahya adalah sah. Surat perjanjian cerai yang diajukannya jelas-jelas terdapat stempel pribadi Anda. Setelah menutup telepon, kepala KUA mengiriminya sebuah foto. Baskara sekilas mengenali itu adalah stempel pribadinya. Namun, ia juga ingat betul bahwa selama periode ini ia tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang diberikan Cahya. Lalu, tepat pada saat itu, pintu kantor sekali lagi terbuka tanpa pemberitahuan. Jingga berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, memohon maaf dengan sedih. "Maaf, Mas Baskara. Aku salah." Jingga agak bingung. Ia merasa akhir-akhir ini semua hal di luar kendalinya. Tepatnya,
Sejak perbuatan fitnahnya terhadap Banyu terungkap, Baskara menjadi lebih dingin padanya. Ia mencoba segala cara untuk menarik perhatiannya. Dulu, jika ia menerobos masuk ruang rapat dan menciumnya, atau merajuk, Baskara akan menganggapnya sangat lucu. Tetapi beberapa kali ini tidak berhasil. Bahkan Baskara memarahinya, dan tidak menghubunginya selama beberapa hari. Dulu, jika ia mengancam putus, Baskara akan segera meninggalkan semua pekerjaannya dan datang membujuknya. Tetapi kali ini bahkan tidak ada pesan untuk berbaikan. Samar-samar, ia merasakan ketakutan bahwa semuanya lepas dari kendalinya. Karena itu, setelah tidak bisa menunggu Baskara semalam, ia datang mencarinya ke kantor pagi-pagi sekali. Namun, begitu membuka pintu, ia berhadapan dengan tatapan Baskara yang sedikit memerah dan menuduh. Kau yang menandatangani surat perjanjian cerai antara aku dan Cahya? Hah? Jingga tertegun, setelah melihat surat perjanjian cerai yang disodorkan Baskara di hadapannya, barulah kegembiraan yang luar biasa muncul di hatinya. Ia hampir tidak bisa mengendalikan ekspresinya. Kakak menceraikanmu, Mas Baskara? Kalau begitu sekarang kita bisa bersama secara terang-terangan, kan? Ia hendak memeluk Baskara, tetapi tak disangka, Baskara mundur selangkah dan menatap lekat-lekat ekspresi wajahnya, kegembiraan dan kemenangan. Kau yang diam-diam menstempel surat perjanjian cerai Cahya, kan? Bukan aku. Jingga cepat-cepat membantah. Mas Baskara, stempel pribadiku hilang saat Banyu menculikku. Mungkin mereka yang menemukannya. Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Ekspresi Baskara datar, tatapannya bergetar tak menentu. Jingga memegang tangannya. Mas Baskara, kakak kan yang pergi sendiri. Sekarang tidak ada lagi penghalang di antara kita. Ayo kita menikah. Tatapan Baskara tertuju pada wanita di hadapannya. Di matanya, ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan dan kepercayaan diri seolah itu sudah seharusnya. Namun, di benaknya terlintas adegan saat ia memutar video tari tiang Cahya di pesta ulang tahun, dan saat Jingga mendorong Banyu dari tangga lalu memfitnahnya. Setelah rekaman Banyu tersebar, ia duduk semalaman di ruang kerja, merokok terus-menerus. Jingga terus meneleponnya, menangis dan mengadu. Ia mengaku sangat cemburu pada posisi Nyonya Wijaya yang diduduki Cahya, dan membenci Cahya yang berusaha memisahkan mereka, sehingga ia melakukan kesalahan itu. Saat itu, ia sadar bahwa Jingga berbeda dari yang ia kira. Meskipun begitu, ia memilih untuk memihaknya. Karena semua yang Jingga lakukan adalah karena cintanya pada Baskara, dan jika ia tidak mendukungnya, Jingga bisa masuk penjara. Namun, sejak saat itu, selalu ada duri di hatinya. Kemudian, keributan yang dibuatnya tanpa memandang tempat merusak kerjasamanya, membuatnya semakin lelah. Sekarang, dilihat-lihat, rasa suka dan debaran awal itu sudah lenyap tanpa bekas. Ia berkata dengan tanpa ekspresi, Jingga, kita berakhir. Jingga tertegun, menatap pria yang tampak dingin di hadapannya dengan tak percaya. Aku hanya impulsif. Air matanya langsung tumpah. Aku hanya ingin kau memperhatikanku. Aku ingin kau menghiburku. Mas Baskara, aku tidak ingin putus denganmu. Melihat Baskara masih acuh tak acuh, Jingga semakin panik dan menangis histeris. Mas Baskara, aku tahu aku banyak berbuat salah akhir-akhir ini. Aku benar-benar salah. Aku tidak akan seperti ini lagi. Tolong jangan putus denganku. Baskara merasa terganggu dengan tangisannya. Ia memijat keningnya dan berkata, pulanglah dulu. Beri aku waktu untuk berpikir sendiri. Setelah Jingga pergi, Baskara duduk di depan mejanya. Akta cerai tergeletak di atas meja. Tanggal di atasnya adalah tepat hari saat ia menculik Cahya dan Banyu karena mengira mereka menculik Jingga. Dan noda darah merah di atas surat perjanjian cerai yang ia terima melalui ponsel, seperti bunga plum yang mekar, merangsang sarafnya. Ia sendiri tidak tahu perasaan apa ini. Hanya saja kepalanya pusing dan jantungnya terasa sesak tak terkendali. Baskara gelisah dan tidak bisa fokus bekerja. Jelas hanya seorang istri yang tidak lagi ia cintai, atau bukan. Namun, Baskara akhirnya mengikuti kata hatinya dan kembali ke vila keluarga Wulandari. Banyu ada di rumah. Ia keluar dengan kursi roda, tatapannya pada Baskara penuh dengan kebencian dan rasa jijik yang dingin. Tiba-tiba di benak Baskara terlintas gambaran Banyu yang menangis terseduh-seduh pada hari pernikahan 3 tahun lalu,
memintanya untuk memperlakukan Cahya dengan baik. Tatapannya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Banyu. Di mana Cahya? Aku ingin bicara dengannya. Tatapan Banyu jatuh pada akta cerai yang dipegang erat Baskara. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Bicara? Baskara, kau dan kakakku sudah bercerai. Apalagi yang mau dibicarakan? Baskara merasa tertusuk oleh kebencian dan ejekan tajam Banyu. Ia berkata dengan sabar, perceraian ini bukan keinginanku. Ada kesalahpahaman antara aku dan Cahya. Aku ingin bertemu langsung untuk menjelaskannya. Kesalahpahaman? Banyu marah hingga matanya memerah. Baskara, perlakuan dingin selama 3 tahun, perselingkuhan dan ancaman penculikanmu, kejatuhanku dan kedua kakiku, ancaman terhadap keluarga Wulandari, mana yang merupakan kesalahpahaman? Kau tidak ingin cerai? Kau punya simpanan di luar dan membawa wanita itu untuk menghina kakakku. Kau hanya meremehkan keluarga Wulandari kami, kan? Baskara, aku Banyu, meskipun tidak berbakat dalam bisnis, aku akan mempertaruhkan seluruh keluarga Wulandari untuk tidak membiarkanmu meremehkan Cahya. Pergi. Keluarga Wulandari tidak menyambutmu. Mulai sekarang, keluarga Wulandari dan keluarga Wijaya adalah musuh bebuyutan. Setelah itu, ia segera memanggil pengawal untuk memukuli Baskara. Setelah selesai, mereka melemparkannya keluar. Baskara tidak melawan. Ia berdiri di luar pintu dan mengangkat ponsel untuk menelepon Cahya. Di seberang sana, selamanya hanya terdengar nada sibuk yang dingin. Tak lama, gerbang kediaman Wulandari kembali terbuka. Seorang pelayan membawa sebuah papan dan menancapkannya di samping gerbang. Baskara Wijaya dan anjing dilarang masuk. Malam semakin larut. Di sebuah ruangan klub, Baskara terus menenggak minuman keras. 2 orang temannya yang duduk jauh berkata dengan heran, kau kan tergila-gila pada Jingga. Cahya sudah bercerai, bukankah ini kesempatan untuknya? Kenapa kau begitu tidak senang? Benar. 3 tahun kau tidak peduli pada Cahya, bahkan menyakitinya demi Jingga. Sekarang dia pergi. Untuk siapa kau bersikap seperti ini? Baskara berhenti dan menatap mereka. Kalian ini sebenarnya teman siapa? Kenapa semua membela Cahya? Justru karena kami temanmu, kami membela Cahya. Baskara, selama 3 tahun kau acuh tak acuh pada Cahya. Apa kau benar-benar tidak merasakan kebaikannya padamu? Di kalangan elit, siapa yang tidak tahu Cahya tergila-gila padamu? Lambungmu kan tidak baik. Dia berusaha keras mencari ahli waris resep jamu keraton, butuh 3 bulan untuk mempelajari resep pelindung lambung. Setiap hari dia masuk dapur untuk menyiapkannya untukmu. Coba kau pikirkan sendiri, beberapa tahun terakhir apa kau pernah sakit maag? Baskara tertegun. Tiba-tiba ia teringat bahwa setelah Cahya datang ke rumah Wijaya, menu di rumahnya bertambah dengan hidangan pelindung lambung. Ia pikir itu efektif, jadi ia meminta pelayan di rumah untuk membuatnya setiap hari dan mengirimkannya ke kantor. Ternyata itu resep yang dicari Cahya untuknya. Temannya melanjutkan, misofobiamu begitu parah, siapa di kalangan elit yang mau bergaul denganmu? Para konglomerat dan sosialita itu sering sakit hati setiap kali bertemu denganmu. Setiap kali, Cahya yang datang menemui mereka secara pribadi untuk meminta maaf dan membereskannya. Baskara kembali tertegun. Ia teringat bahwa selama 3 tahun terakhir, reputasinya di kalangan elit sedikit membaik. Setiap kali kau sakit, Cahya yang merawatmu secara pribadi. Ingat saat kau terinfeksi virus saat perjalanan bisnis ke luar negeri 2 tahun lalu? Saat kau koma dan diisolasi, Cahya mengenakan pakaian pelindung dan menjagamu 24 jam. Akibatnya, begitu kau sedikit membaik, dia yang tertular dan pingsan. Baskara tercekat. Ia tidak tahu. Saat ia sadar, Cahya sudah tidak ada. Saat kakeknya menyebut nama Cahya, ia memotongnya dengan dingin, dan saat kau terjebak longsor saat dinas, dia yang lari ke lokasi dan dengan panik menggali dengan tangannya. Cukup. Baskara tiba-tiba memotongnya. Dadanya naik turun dengan kencang, kedua matanya memerah. Bagaimana kalian tahu semua itu? Temannya berkata, siapa di kalangan elite yang tidak tahu semua ini? Baskara, selama 3 tahun kau terus menolak Cahya dan semua tentangnya, kau sudah menutup hatimu. Lebih baik Cahya pergi. Baskara, kau tidak pantas menerima cintanya. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Tidak hanya di wajahnya,
tetapi juga meresap ke dalam hatinya. Saat itu, semua detail yang ia abaikan muncul kembali. Luka lecet di tangannya, pipinya yang memerah saat demam, jarinya yang berdarah dari perban. Ia selalu tahu Cahya mencintainya. Tatapan Cahya padanya selalu hati-hati dan penuh harapan. Tapi ia tidak tahu, Cahya diam-diam melakukan begitu banyak hal di belakangnya. Jantung Baskara saat itu berkontraksi hebat. Begitu sakit hingga sulit bernapas, ia bangkit dan berjalan keluar. Namun, saat melewati sebuah ruangan, ia mendengar nama yang familiar. Jingga, pekerjaanmu bagus akhir-akhir ini, berhasil merusak beberapa kerja sama keluarga Wijaya. Cahya sudah bercerai dengan Baskara. Kalau kau berhasil menikah dengan keluarga Wijaya, jangan lupakan kami, ya? Baskara berhenti dan berdiri di tempat. Nada bicara Jingga terdengar sangat dingin, sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Utangku pada kalian sudah lunas. Apa yang kalian minta sudah kulakukan. Sekarang kembalikan foto dan video itu. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Pria itu tertawa menghina. Benar juga. Kau akan segera menjadi Nyonya Wijaya? Mana mungkin kami preman jalanan bisa bergaul denganmu? Tapi aku penasaran satu hal, apa Presdir Wijaya tahu? Wanita yang paling disayanginya ternyata adalah wanita yang sudah puas kami mainkan? Hahaha. Suara Jingga menjadi tajam. Tutup mulutmu. Tutup mulut kalian. Wajah Baskara menjadi sangat gelap. Ia mengepalkan kedua tinjunya. Dari celah pintu, ia melihat dengan jelas pria yang duduk di dalam ruangan itu adalah orang yang menangani urusan ilegal di bawah keluarga Bakhtiar, saingan keluarga Wijaya. BRAK. Ia menendang pintu dengan keras. Ia berhadapan dengan tatapan terkejut Jingga. Di matanya, ada keterkejutan dan kepanikan, wajahnya pucat pasi. Mas Baskara, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Air matanya langsung tumpah. Ini adalah emosi tulus yang belum pernah ia tunjukkan. Kali ini, ia benar-benar takut. Pria-pria di dalam ruangan tertawa dan bangkit. Kami tidak akan mengganggu urusan pribadi Presdir Wijaya. Beberapa orang pergi satu persatu, Jingga mencoba memegang Baskara, tetapi ia menghindar. Ia berlinang air mata. Mas Baskara, sungguh bukan seperti yang kau pikirkan. Aku terjerat dan diancam oleh mereka karena meminjam uang dari lintah darat untuk pengobatan kakekku. Aku terpaksa melakukan beberapa hal, tapi perasaanku padamu itu tulus. Mas Baskara, tolong percaya padaku. Aku benar-benar mencintaimu. Jangan karena masa laluku, kau meragukan cintaku padamu. Kita saling mencintai dengan tulus, kan? Misofobiamu begitu parah? Tapi hanya saat bersamaku tidak kambuh. Mas Baskara, kau secara fisik tertarik padaku. Kita ini jodoh, kan? Ia memegang erat tangan Baskara. Namun, sesaat kemudian, tangannya ditepis dengan kasar. Saat itu, Baskara merasa kulit yang disentuhnya seolah digigit semut, seluruh tubuhnya tidak nyaman. Ia mengeluarkan tisu disinfektan yang selalu dibawanya dan membersihkannya dengan teliti. Jingga seolah disambar petir. Ia berkata dengan suara bergetar, Baskara. Apa maksudmu ini? Wajah Baskara menunjukkan kedinginan yang belum pernah ia lihat. Seperti yang kau lihat, misofobiaku kambuh. Ia mencibir. Jingga, kita berakhir. Setelah itu, ia berbalik pergi sambil menelepon sekretarisnya. Selidiki masa lalu Jingga dan hubungannya dengan keluarga Bakhtiar. Baskara duduk di mobil dan memukul kemudi dengan keras, mengingat semua yang terjadi di klub. Nama Cahya dan Jingga terus mengoyak sarafnya. Memikirkan bahwa ia telah menyakiti Cahya demi wanita seperti Jingga, ia ingin meninju dirinya sendiri. Baskara menyalakan sebatang rokok dengan tangan gemetar. Di kepalanya, hanya terbayang gambaran Cahya yang sedih, putus asa, dan histeris. Adegan yang pernah ia anggap merepotkan dan tidak bisa dimengerti, kini semuanya menjadi pisau tajam yang menusuk hatinya tanpa ampun. Setelah sebatang rokok habis, Baskara kembali ke villa tempat ia tinggal bersama Cahya. Ia masuk ke kamar Cahya, dan merebahkan diri di ranjangnya. Ia secara naluriah ingin menghindar, ingin mendisinfeksi, tetapi aroma lembut dari ranjang itu secara mengejutkan menenangkan sarafnya yang tersiksa oleh rasa sakit dan bersalah. Di benaknya terlintas gambaran Cahya yang tersenyum menatapnya. Malam itu, ia tidur nyenyak di ranjang Cahya.
Keesokan siangnya, sekretarisnya meletakkan berkas Jingga dengan diam di atas meja kantor Baskara. Baskara membacanya dengan tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba memukul meja dengan keras. Ia marah dan hendak mencari Jingga untuk menuntut penjelasan. Tetapi tak disangka ia berpapasan dengannya di lantai bawah. Jingga berlinang air mata dan mendekat dengan memelas. "Memohon, Mas Baskara, tolong dengarkan penjelasanku. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini." Wajah Baskara sangat gelap. Saat ia hendak mendorong Jingga, sebuah truk besar yang tak terkendali melaju ke arah mereka. Jingga bereaksi cepat dan mendorongnya ke samping. "Mas Baskara, awas!" Saat ia tertabrak dan terlempar, tatapannya masih terpaku pada Baskara. Di matanya, ada cinta yang dalam dan sedikit kelegaan. Baskara tertegun sejenak. Ia segera berlari ke arah Jingga dan hendak memeluknya, tetapi melihat genangan darah di lantai, ia tanpa sadar mundur selangkah. Ia merasa pemandangan itu sangat kotor. Baskara segera memanggil ambulans, dan selama menunggu, ia memerintahkan sekretarisnya untuk menyelidiki kebenaran kecelakaan ini. Saat Jingga sadar di rumah sakit, hari sudah gelap. Ia melihat Baskara duduk di samping ranjangnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. "Mas Baskara, kau tidak apa-apa?" Namun, ia berhadapan dengan tatapan sedingin es Baskara. "Jingga, kau pikir dengan sekali kecelakaan lalu lintas, situasinya akan berubah?" Wajah Jingga pucat seketika. Matanya penuh keputusasaan dan kekecewaan. Ia mencoba membela diri dengan suara bergetar. "Itu salah paham, Mas Baskara." Baskara mencibir dan melemparkan berkas di tangannya dengan keras ke tubuh Jingga. "Aku sudah menyelidiki semuanya. Kebenaran kecelakaan lalu lintas, dan juga masa lalumu. Jingga, setiap kali kau membuka mulut, kau berbohong. Tidak ada satu kata pun yang benar. Kau bilang kakekmu sakit parah sehingga kau meminjam uang dari Lintah Darat, tapi kenyataannya kau meninggalkan kakekmu yang sakit parah dan mencuri uang pengobatannya untuk berjudi. Setelah kalah semua, kau meminjam dari Lintah Darat, dan akhirnya menjual dirimu sendiri, bekerja sama dengan keluarga Bakhtiar untuk sengaja mendekatiku." Baskara memejamkan matanya rapat-rapat, mengepalkan tinjunya. Memikirkan semua yang ia lakukan untuk Jingga, semua yang ia korbankan untuknya, bahkan berkali-kali menyakiti Cahya demi dia, hingga Cahya dengan tegas menceraikannya, amarahnya memuncak. Mata Baskara memerah. Ia mencekik leher Jingga dengan keras. Sesaat kemudian, wajah Jingga memerah. Lepaskan." Ia meronta-ronta dengan putus asa. Kukunya meninggalkan bekas darah yang dalam di lengan Baskara. Namun, Baskara seolah tidak merasakan apa-apa. Sampai sekretarisnya membuka pintu kamar. "Presdir." Barulah Baskara seperti tersadar dari mimpi, melepaskan Jingga dan berlari ke kamar mandi, mencuci tangannya dengan panik. Sampai telapak tangannya memerah dan sakit, barulah rasa jijik dan gatal yang muncul dari hatinya sedikit mereda. Ia menatap tangannya, tiba-tiba merasa pilu. Ia bukan hanya buta mata, tetapi juga buta hati. Saat ia kembali ke kamar rawat, Jingga ketakutan, memegangi lehernya dan mundur. Baskara tidak lagi menatapnya. Dengan dingin berkata pada sekretarisnya, "Ambil kembali semua yang pernah kuberikan padanya." Mendengar itu, Jingga membelalakan matanya, mengabaikan rasa sakit yang hebat di leher dan tenggorokannya, ia berteriak histeris. Namun, Baskara mengabaikannya dan pergi tanpa menoleh. Ia kembali ke depan kediaman Wulandari, papan bertuliskan Baskara, Wijaya dan anjing dilarang masuk masih terpasang. Villa itu terang benderang, tetapi hanya kamar Cahya yang gelap. Cahya tidak ada di rumah. Baskara tiba-tiba sadar bahwa setelah bercerai, ia sama sekali tidak mendengar kabar Cahya. Saat ia hendak menyuruh sekretarisnya mencari tahu kabar Cahya, sebuah foto Cahya tiba-tiba muncul di grup chat teman-temannya. Ia sedang duduk di sebuah ruang kuliah berundak. Wajahnya tanpa riasan, rambut hitamnya digulung dengan tusuk konde, dan ia fokus menatap papan tulis. Kecantikannya kuat namun memukau, jantung Baskara terasa seperti dihantam, tiba-tiba berdebar kencang. Ini adalah Cahya yang belum pernah ia lihat. Baskara segera menelepon. Suaranya terdengar tergesa-gesa. "Kau bertemu Cahya? Di mana dia?" Orang lain yang mengirimkannya. Katanya dia sedang kuliah di Stanford Business School. Lawan bicaranya terdiam sejenak. Lalu bertanya, "Baskara,
apa yang mau kau lakukan? Baskara berkata dengan tegas, aku akan menemuinya. Di Stanford Business School, setelah seharian kuliah, Cahya menolak ajakan kencan beberapa mahasiswa dan baru saja keluar dari gerbang. Saat itulah ia melihat Baskara berdiri di sana, matahari terbenam memanjangkan bayangannya. Di bawah sisa cahaya senja, ia terlihat sedikit kesepian dan gelisah. Langkah Cahya berhenti dengan sendirinya. Tatapannya bertemu dengan tatapan tajam Baskara. Saat itu, wajahnya yang tenang menunjukkan kedinginan. Ia tidak menyangka akan bertemu Baskara lagi secepat ini. Bukankah ia sudah pergi? Bukankah ini yang selalu ia inginkan? Tanpa dirinya sebagai penghalang, ia dan Jingga bisa bebas bersama. Mungkinkah Baskara masih ingin mengganggunya? Memikirkan itu, Cahya tanpa sadar mundur selangkah. Matanya penuh ketakutan dan kebingungan. Ia melihat sekeliling, dan bertanya dengan suara bergetar, Baskara, apa yang kau lakukan di sini? Saat itu, ketakutan di matanya seperti pedang tajam yang menusuk dalam ke jantung Baskara. Napasnya pun sedikit bergetar, langkahnya yang hendak mendekati Cahya terhenti. Ia mengulurkan tangan untuk menenangkannya. Cahya, aku datang bukan untuk mengganggumu. Aku datang untuk meminta maaf. Namun, Cahya terus mundur. Sampai menjaga jarak 2 meter. Jangan mendekat, Baskara berhenti. Matanya penuh penderitaan. Cahya, jangan takut. Aku datang untuk meminta maaf. Tidak perlu. Cahya tiba-tiba memotongnya. Baskara, apapun rencana kau dan Jingga, aku sudah bercerai denganmu. Tidak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita, jangan libatkan aku lagi, bukan seperti yang kau pikirkan. Baskara menjelaskan. Cahya, aku dan Jingga sudah berakhir. Dia mendekatiku itu semua sudah direncanakan. Suaranya penuh ketulusan. Cahya, maafkan aku. Aku baru sadar sekarang, betapa banyak yang telah kau korbankan untukku. Cukup. Cahya kembali memotongnya. Masa lalu saat ia dengan sepenuh hati berkorban untuk Baskara, ia tidak ingin membahasnya lagi. Baskara, apapun yang terjadi antara kau dan Jingga, aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin kau menjauh dariku dan tidak mengganggu hidupku. Setelah itu, ia berbalik dan bergegas pergi. Baskara yang tadinya ingin mengikuti, melihat sosoknya yang tergesa-gesa, terpaksa berhenti. Ia takut, membenci, dan menolaknya. Kesadaran ini meremas hati Baskara tanpa ampun. Sangat sakit, barulah ia sadar betapa besar luka yang ia berikan pada Cahya. Wanita yang dulu sepenuh hati dan matanya hanya untuknya, kini menjadi seperti ini, ia tidak seharusnya mengganggunya lagi. Baskara berbalik dan pergi, sekembalinya ke tanah air, hal pertama yang ia lakukan adalah mengajak teman-temannya minum. Ia minum lebih parah dari sebelumnya. 1 gelas, 2 gelas, pandangannya kabur. Mulutnya terus bergumam, maafkan aku. Beberapa temannya tidak tahan lagi dan merebut gelasnya. Baskara, hentikan. Orang itu sudah kau usir sendiri. Minum-minum begini apa gunanya? Meskipun kau minta maaf 1000 kali, luka yang kau berikan padanya dulu tidak akan bisa sembuh. Baskara, sadarlah. Baskara mengangkat matanya yang memerah, suaranya serak. Lalu apa yang harus aku lakukan agar bisa mendapatkannya kembali? Ruangan menjadi sunyi. Seberkas harapan di mata Baskara perlahan meredup, hingga benar-benar padam. Setelah beberapa saat, seseorang angkat bicara. Sekarang, apapun yang kau lakukan sudah terlambat. Beri waktu untuk saling menenangkan diri. Orang lain berkata, Baskara, apa kau benar-benar mencintai Cahya? Apa kau punya kemampuan untuk mencintai orang lain? Kata-kata itu seperti disiram air dingin. Membuatnya benar-benar sadar. Malam itu, ia terjaga semalaman di kamar yang pernah ditempati Cahya. Setelah fajar, ia untuk pertama kalinya membuat janji dengan psikolog. Waktu berlalu cepat, 3 tahun telah lewat. Selama 3 tahun ini, Baskara tidak pernah muncul langsung di hadapan Cahya. Sebaliknya, melalui berbagai cara, ia diam-diam mengamati gerak-geriknya. Misofobianya yang parah akhirnya sembuh setelah terapi rutin. Ia sering menghadiri berbagai acara bisnis dan jamuan makan, berusaha menyesuaikan dirinya. Hanya agar saat Cahya kembali, ia bisa menyambutnya dengan penampilan baru. Akhirnya, ia mendengar kabar Cahya akan kembali. Ia tahu Cahya akan menghadiri KTT bisnis terbaru bersama Banyu.
Baskara begitu gembira hingga tidak bisa tidur semalaman. Pada hari KTT, ia datang lebih awal dan terus-menerus menatap pintu masuk. Akhirnya, Cahya muncul, mendorong Banyu yang duduk di kursi roda, perlahan memasuki aula. Ia mengenakan setelan jas pesanan khusus yang pas di badan, memancarkan kepercayaan diri dan pesona yang pas. Ia benar-benar berbeda dari istri pendiam yang dulu selalu menemaninya di sisinya. Ia lebih bersinar dari fotonya, dan hampir seketika menarik perhatian semua pria. Mereka tidak bisa melepaskan pandangan. Sudut mata Baskara basah. Kemudian, rasa cemburu yang kuat melandanya. Ia merapikan penampilannya dan dengan santai melangkah maju, mengulurkan tangan untuk menyapa. Nyonya Cahya. Lama tidak bertemu. Namun, tinju yang disembunyikannya di belakang punggung sudah basah oleh keringat karena tegang. Tatapan Cahya jatuh padanya. Tidak ada keterkejutan atau kebencian seperti 3 tahun lalu. Hanya ada sikap acuh tak acuh yang dingin. Presdir Wijaya, lama tidak bertemu. Satu kalimat itu langsung memadamkan semangat di hati Baskara. Cahya tidak mengulurkan tangan, mendorong Banyu, dan dengan santai melewatinya. Baskara menatap punggungnya, matanya menunjukkan kekecewaan, tetapi akhirnya tidak mengikuti. Selama KTT berlangsung, hati Baskara gelisah. Ia terus-menerus melirik ke arah Cahya. Saat tiba giliran presentasi keluarga Wulandari, Cahya naik ke panggung menggantikan Banyu. Saat ia membuka mulut, semua orang di sana terbelalak. Di bawah perhatian semua orang, ia sama sekali tidak gugup, dengan runtut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Baskara melihatnya yang begitu percaya diri dan anggun, kerinduan dan hasrat yang terpendam selama 3 tahun di hatinya hampir mencapai puncaknya. Ia dilanda hasrat yang kuat untuk mendekatinya lagi, untuk memilikinya. Kembalinya Cahya menimbulkan sedikit kehebohan di kalangan elit. Apa yang terjadi pada keluarga Wulandari 3 tahun lalu masih segar dalam ingatan. Keluarga Wulandari dan keluarga Wijaya benar-benar memutuskan hubungan, dan papan bertuliskan Baskara Wijaya dan anjing dilarang masuk di depan kediaman Wulandari masih terpasang. Cahya saat itu pergi dengan penuh penghinaan. Selama 2-3 tahun, sesekali beredar gosip bahwa Baskara terus menunggu kabar Cahya, tetapi semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Cahya sama sekali tidak tahu tentang ini. Ia duduk di ruang tamu kediaman Wulandari bersama Banyu, dengan lembut mengelus kepalanya dan membiarkan kepalanya bersandar di bahunya. Banyu, selama 3 tahun ini kau sudah banyak berkorban. Mata keduanya memerah. Suasana yang sunyi terasa hangat dan bahagia. Selama 3 tahun ini, Banyu seolah berubah menjadi orang lain. Ia meninggalkan semua hobinya dan sepenuhnya fokus pada bisnis keluarga. Hebatnya, ia melakukannya dengan cukup baik. Namun, Cahya tahu, adiknya di lubuk hatinya masih seorang anak laki-laki yang mendambakan kebebasan dan kakinya. Cahya dengan lembut mengelus kepalanya, mulai sekarang, urusan keluarga Wulandari akan aku ambil alih. Aku sudah menghubungi ahli paling berwenang di dunia dan mencari tahu semua tentang kondisimu. Jadwal operasinya juga sudah diatur. Setelah kau sembuh, kau boleh kembali, atau melakukan apapun yang kau suka. Kakak akan selalu mendukungmu. Tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam berhenti di depan gerbang kediaman Wulandari. Baskara duduk di dalam mobil, rokok di tangannya berkedip-kedip. Puntung rokok berserakan di lantai. Begitu sinar pagi muncul, ia mengemudikan mobilnya pergi. Keesokan harinya, keluarga Wulandari mengumumkan bahwa Cahya akan mengambil alih sepenuhnya bisnis keluarga. Begitu berita itu tersebar, Baskara segera memilih proyek-proyek di perusahaannya yang memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Wulandari dan mengajukan proposal kerjasama. Selama 3 tahun ini, ia terus berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga Wulandari, tetapi setiap upaya perdamaian selalu ditolak mentah-mentah oleh Banyu. Namun, kali ini, ia menerima undangan pertemuan dari keluarga Wulandari. Dengan hati yang gembira tak terkendali, Baskara bergegas ke Wulandari Group dan bertemu dengan Cahya yang sangat dingin duduk di kursi utama ruang rapat. Selama rapat, untuk mencapai kesepakatan kerjasama, Baskara terus mengalah. Akhirnya, kesepakatan kerjasama tercapai. Setelah pertemuan selesai, Cahya dengan sopan mengangguk, menyuruh sekretarisnya mengantar tamu, dan ia sendiri pergi lebih dulu. Baskara hendak mengikuti, tetapi dihalangi oleh sekretaris.
Saat ia melewati kantor Cahya, terdengar suara marah Banyu dari dalam. "Kak, kenapa bekerja sama dengan Wijaya Group? Bukannya kita tidak punya pilihan lain?" Suara Cahya setenang air. Dari sudut pandang bisnis, Wijaya Group saat ini adalah mitra terbaik. Aku hanya membuat keputusan berdasarkan keuntungan bisnis. Kenapa kau begitu emosional? Bagaimana bisa tidak emosional? Suara Banyu terdengar sedikit pedih. Kejadian 3 tahun lalu, aku tidak akan pernah lupa. Kak, kenapa kau masih berhubungan dengannya? Jangan-jangan kau masih punya perasaan padanya? Hati Baskara seketika tegang. Matanya menunjukkan sedikit harapan. Namun, dari celah pintu, ia melihat Cahya tersenyum tipis. Senyum itu seperti bunga salju yang mekar di atas gunung es, dingin dan menusuk tulang. "Banyu, aku lebih baik hidup sendiri seumur hidup daripada kembali pada Baskara Wijaya." Baskara membeku di tempat, seolah berada di gua es. Sudut bibir Cahya tidak menunjukkan kehangatan. Bisnis adalah untuk keuntungan. Dendam pribadi kita kesampingkan dulu. Lagi pula, Baskara bagiku hanyalah orang asing. Cinta dan benci sama-sama menghabiskan energi, dan aku tidak ingin membuang emosi apapun untuknya. Setelah itu, ia seolah merasakan sesuatu, mengerutkan kening, dan menatap keluar pintu. Baskara tersadar dan bergegas pergi. Setelah kembali ke mobil, barulah ia merasakan sedikit kehangatan di tangan dan kakinya yang dingin. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan sebatang rokok, tetapi nikotin tidak bisa meredakan rasa sakit seperti disayat pisau di hatinya. Senyum dingin dan tatapan dingin Cahya membuatnya sakit hingga ke tulang. Napas Baskara menjadi sesak. Ia merokok terus-menerus. Ia duduk di sana hingga malam, dan saat Cahya melewati mobilnya, ia tiba-tiba membuka pintu, melompat keluar, dan memegang pergelangan tangannya. "Cahya, kita perlu bicara." Tatapan Cahya jatuh pada tangannya, alisnya sedikit terangkat, kemudian, ia dengan lembut menepis tangannya. "Presdir Wijaya, Anda sudah mendengar kata-kata saya hari ini, jadi kedepannya tolong jaga jarak, di antara kita bahkan tidak perlu ada sapaan formal seperti itu, dan buang jauh-jauh rasa cinta Anda yang sok itu." Selama 3 tahun belajar di Stanford, Cahya setiap bulan menerima surat tulisan tangan dari Baskara. Isinya penuh penyesalan dan permintaan maaf. Cahya hanya membaca beberapa surat, sisanya ia buang ke tempat sampah. Ia tidak menanyakan kabar Baskara. Tetapi dari beberapa teman ia tahu tentang perpisahannya dengan Jingga dan bahwa ia sedang menjalani terapi psikologis. Awalnya saat mendengar kabar itu, ada sedikit rasa puas dan kecewa di hatinya, dan ia juga pernah buta karena amarah. Namun, seiring waktu, semua emosi itu menjadi tenang. Wajah Baskara pucat seketika. Ia mengepalkan kedua tinjunya dan menatap Cahya dalam-dalam. Suaranya serak, "Cahya, beri aku kesempatan sekali lagi." Namun, Cahya hanya menatapnya dengan tatapan yang masih sedingin es. Persis seperti Baskara dulu. Ia berkata, "Baskara, sadari posisimu dan jaga sikapmu. Jika kau terus menggangguku, kerja sama kita juga tidak perlu dilanjutkan. Sadari posisimu dan jaga sikapmu." Samar-samar, Baskara teringat 3 tahun lalu ia pernah memperingatkan Cahya seperti ini demi Jingga. Sekarang, Cahya mengembalikan kata-kata itu padanya. Baskara tersenyum pahit. Saat ia mengangkat kepala, Cahya sudah lenyap tanpa jejak. Baskara dan Cahya menjadi mitra bisnis. Hubungan mereka terbatas pada pekerjaan, terkadang, Cahya mengirim orang lain untuk menggantikannya. Baskara mengirim bunga, hadiah, bahkan membeli perhiasan mahal di lelang untuknya, tetapi semua hadiah itu dikembalikan utuh. Saat hadiah semakin banyak, sekretaris Cahya bahkan menyampaikan peringatan. Ia bahkan menyewa seluruh papan reklame di kota pada hari ulang tahun Cahya, menggunakan drone untuk pertunjukan kembang api dan menyatakan cintanya. Seluruh kota ramai membicarakan mereka. Saat wartawan menemui Cahya, ia hanya tersenyum sopan. "Saya dan Presdir Wijaya hanya mitra bisnis. Mohon lebih perhatikan produk-produk keluarga Wulandari, dan pertunjukan kembang api yang berlebihan akan mencemari lingkungan, jadi saya harap kalian tidak menirunya." Pernikahan dan masa lalu mereka terungkap, internet menjadi heboh, banyak orang mengetahui masa lalu Baskara dan menghujatnya,
mengatakan ia pantas mendapatkannya dan memuji sikap rasional Cahya. Beberapa netizen mengagumi kesetiaan Baskara dan menganggap Cahya terlalu dingin. Cahya justru memanfaatkan kehebohan ini untuk mempromosikan produk-produk keluarga Wulandari secara besar-besaran. Baskara mencoba segala cara, tetapi akhirnya tidak bisa mendekatinya. Cahya sepenuhnya fokus pada manajemen keluarga Wulandari, dan hanya dalam beberapa bulan membuat semua orang melihatnya dengan cara baru. Sekarang, setiap kali ia muncul, semua orang dengan hormat memanggilnya Presdir Wulandari. Dengan perubahan dan kemampuannya, ia benar-benar melepaskan label mantan istri Baskara Wijaya. Sementara Baskara tidak menyerah, pesaing lain pun muncul. Yang paling menonjol adalah Adrian Gunawan, generasi kedua konglomerat Hong Kong. Ia pertama kali datang ke Jakarta untuk berinvestasi dan mendengar cerita Cahya dan Baskara. Setelah berhubungan dengan Cahya, ia sangat terpesona dan secara terbuka mengejarnya, dan sikap Banyu terhadapnya jauh lebih baik daripada terhadap Baskara. Untuk sementara waktu, semua orang menunggu Baskara menjadi bahan tertawaan. Tepat pada saat itu, kakek Baskara sakit parah. Menjelang ajal, ia ingin bertemu Cahya sekali lagi. Telepon itu sampai ke kantor Cahya. Ia ragu selama 2 detik, lalu setuju. Di kamar rawat, Tuan Wijaya terbaring di ranjang. Digerogoti tumor, ia hanya tinggal tulang dan kulit, wajahnya pucat, bahkan terlihat sedikit menakutkan. Cahya melihat orang tua yang dulu sering memeluknya ini, hatinya campur aduk. Tuan Wijaya dengan susah payah mengulurkan tangan padanya. Cahya, akhirnya kau mau menemuiku. Sejak Cahya kembali, Tuan Wijaya terus ingin menemuinya, tetapi selalu ditolak. Ia juga memiliki dendam pada orang tua ini. Ia adalah sahabat kakeknya, pasien yang diselamatkan ayahnya dengan mendonorkan ginjal, dan orang dewasa yang memeluknya saat kecil. Ia yang mengatur pernikahannya dengan Baskara, dan pada saat genting memberikan sahamnya pada Baskara sebagai alat untuk mengancamnya. Jika bukan karena donasi ginjal, bagaimana mungkin ayahnya sakit-sakitan dan meninggal lebih awal? Cahya menahan air mata, melihat tangan yang terulur itu, dan tidak menyambutnya. Tatapan Tuan Wijaya meredup, tangannya masih di udara. Ia berkata dengan susah payah, "Maafkan aku, Cahya. 3 tahun lalu, kakek bersalah padamu. Kakek tidak menepati janji. Kau boleh menyalahkanku, membenciku, itu semua pantas. Tapi kakek tetap ingin memberitahumu, Baskara. Dia benar-benar sudah menyesal. Dia hanya tertipu orang, dan terlambat menyadari kebaikanmu. Selama beberapa tahun ini, dia terus menunggumu." Ia semakin sulit bicara. Setiap kata terengah-engah. "Cahya, bisakah kau memberinya kesempatan sekali lagi?" Cahya menatap tangan yang terhenti di udara dan orang tua yang terengah-engah di hadapannya. Ia mundur selangkah dan berkata dengan ringan, "Tidak bisa." Di sudut bibirnya, ada ejekan. "Tuan Wijaya, jika saya memberinya kesempatan, bagaimana dengan 3 tahun penderitaan saya? Bagaimana dengan kaki adik saya yang patah? Saya datang menemui Anda hanya karena ada 1 ginjal ayah saya di dalam tubuh Anda. Selain itu, hubungan kita sudah putus." Mata Tuan Wijaya terbelalak, air matanya langsung tumpah. "Aku yang salah. Aku yang salah." Tangannya yang melayang di udara akhirnya jatuh lemas. Matanya penuh penyesalan. Mesin di samping ranjang tiba-tiba berbunyi alarm. Baskara dan dokter bergegas masuk. Dokter dengan cepat menyatakan kematian. "Kakek." Baskara berlutut di samping ranjang dengan suara keras. "Berduka." Cahya menatap punggungnya. Adegan saat ayahnya meninggal terlintas di benaknya. Hari itu, tatapan ayahnya selalu mengarah keluar pintu. Ia tahu ayahnya ingin meminta tolong pada pria ini sekali lagi. Berharap ia mau menjaga putri kesayangannya dengan baik. Tapi Baskara membiarkan ayahnya pergi dengan penuh kekhawatiran. Baskara menoleh, matanya penuh kelemahan. "Cahya, aku tidak punya kakek lagi. Aku kehilangan keluarga terakhirku." Tatapan Cahya masih sedingin es. Ia berkata, "Baskara, apa kau ingat telepon-telepon yang kuajukan padamu saat ayahku menjelang ajal?" Baskara tertegun. Bekas air mata di wajahnya seolah membeku. Beberapa detik kemudian, ia menangis terseduh-seduh. "Maafkan aku, Cahya, maafkan aku." Ia tidak tahu. Ia benar-benar tidak tahu.
Betapa sakit dan putus asanya Cahya yang menunggunya saat itu, bagaimana ia melepaskan ayahnya. Mendengar tangisannya, Cahya mencibir, berbalik, dan pergi dengan cepat. Baskara mengurus pemakaman kakeknya sendirian. Ia menjadi lebih pendiam dan tidak muncul di hadapan Cahya selama 3 bulan. Ia hanya diam-diam mengamati setiap gerak-gerik Cahya. Wulandari Group melakukan reformasi baru dan memperluas area bisnis baru. Cahya mengambil cuti dan pergi ke luar negeri untuk menemui Banyu. Cahya makan malam dengan Adrian, generasi kedua konglomerat Hong Kong. Baskara melihat mereka tertawa dan berbincang di video. Hatinya terasa pahit seperti direndam empedu. Ia teringat di awal pernikahan mereka, Cahya juga pernah tersenyum padanya seperti itu. Tapi saat itu, karena paksaan kakeknya, ia membenci pernikahan ini. Belakangan, saat Cahya menjadi hati-hati dan menaati aturan yang ia tetapkan, ia justru menganggapnya membosankan dan tidak mau meliriknya. Ia yang selangkah demi selangkah mendorong Cahya hingga menjadi seperti ini. Apa haknya untuk mencarinya? 3 bulan, lalu 3 bulan lagi berlalu, Baskara akhirnya tidak bisa menahan keinginannya untuk bertemu Cahya, dan dengan alasan pekerjaan, ia datang langsung ke Wulandari Group. Pintu kantor Cahya terbuka. Ia memegang kopi dan berdiri di dekat jendela. Di sampingnya, ada Adrian Gunawan yang juga memegang kopi. Keduanya sedang membicarakan sesuatu, dan di wajah Cahya ada kelegaan dan kegembiraan yang belum pernah dilihat Baskara. Saat ia tertegun, Adrian tiba-tiba berbalik, dan dengan lembut menyingkirkan sehelai rambut dari pipi Cahya. Di wajah Cahya tidak ada sedikit pun rasa tidak senang. Dan saat ia berbalik menatap Adrian, matanya bahkan seolah tersenyum. Baskara seolah disambar petir. Mereka pacaran? Saat itu, Cahya merasakan tatapannya, dan berbalik menatapnya. Mata yang tadinya tersenyum perlahan menjadi dingin, kembali menjadi acuh tak acuh. Ia memalingkan muka. Seolah Baskara hanyalah orang asing yang lewat. Baskara seketika merasakan sakit seperti ribuan panah menembus jantungnya. Jantungnya terasa seperti ditusuk hingga berdarah, bahkan sulit bernapas. Pertemuan kali ini, Cahya tidak muncul. Setelah rapat selesai, Baskara menunggu di bawah gedung kantor hingga larut malam. Akhirnya, ia melihat Cahya perlahan keluar. Ia menghalangi jalannya. "Kau..." Ia tadinya ingin menanyakan hubungannya dengan Adrian, tetapi tiba-tiba kata-katanya tercekat. Ia tahu betul ia tidak punya hak atau posisi untuk menanyakan hal itu. Tujuan awalnya hanya untuk melihatnya sekali. Saat ini, berhadapan dengan wajah sedingin es ini, Baskara tiba-tiba merasakan kesedihan dan kesepian yang tak berujung, seolah ia sendirian di dunia ini, tenggelam ke dasar laut yang dalam. Saat ia ragu-ragu, Cahya bergerak. Ia tiba-tiba berlari cepat ke kiri. Pada saat yang sama, suara klakson mobil dari kejauhan semakin mendekat. Saat Baskara menoleh, ia melihat Cahya berlari ke arah seorang gadis kecil yang berdiri sendirian di pinggir jalan. Pupil matanya menyusut. Tubuhnya hampir secara naluriah, tanpa ragu, melesat ke arah Cahya. Ia mendorong keras Cahya yang sedang memeluk gadis kecil itu, dan ia sendiri tertabrak mobil yang melaju kencang dan terlempar. Cahya jatuh ke lantai. Ada bekas darah di lengannya, tetapi gadis kecil di pelukannya selamat. Ibunya berlari, memeluk anaknya, dan menangis karena takut dan bersyukur. Setelah menenangkan keduanya, barulah Cahya menoleh ke arah Baskara. Di bawah tubuhnya, genangan darah membesar, kesadarannya memudar, tetapi ia masih menatap ke arah Cahya. Cahya mengeluarkan ponsel dan memanggil ambulans. Ia berdiri di samping, tidak mendekat untuk memeriksa kondisinya. Baskara mendengar suara hatinya yang hancur berkeping-keping. Ia akhirnya tidak tahan lagi dan pingsan. Saat ia sadar kembali, Cahya berdiri di kamar rawat yang gelap, membelakanginya, menatap keluar jendela. Baskara tidak bersuara, hanya dengan rakus menatapnya. Setelah beberapa saat, Cahya berbalik. "Baskara, meskipun hari ini kau menyelamatkanku, aku tidak akan berterima kasih padamu." Baskara kembali tertegun. Cahya melanjutkan, "Kau tahu, kita pernah punya seorang anak perempuan, tepat saat kau berselingkuh dengan Jingga. Usianya 3 bulan, dan aku menggugurkannya." Baskara seolah tersengat listrik. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit gemetar. "Aku tidak tahu." Cahya berbalik.
suaranya merendah. Jika anak itu tidak digugurkan, hari ini ia akan sebesar anak tadi. Baskara, selama beberapa tahun terakhir, setiap kali aku melihat anak perempuan sebayanya di jalan, aku tidak bisa tidur semalaman. Aku teringat pada anak yang kugugurkan, aku merasa bersalah, karena aku merampas haknya untuk datang ke dunia ini. Ia kembali berbalik menatap Baskara. Tapi aku tidak menyesal. Aku tidak ingin anakku memiliki ayah yang berselingkuh saat menikah. Tinju Baskara yang terkepal terus bergetar. Kedua matanya memerah menatap Cahya, tetapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, ia terisak dengan suara serak, "Maafkan aku, maafkan aku." Ruangan menjadi sunyi, hanya suara permintaan maafnya yang lirih dan terisak yang terdengar. Tidak ada yang menjawab. Cahya berjalan lurus ke pintu dan membuka pintu kamar rawat. Cahaya terang dari koridor menusuk mata Cahya. Ia berhenti sejenak, lalu tanpa ragu melangkah keluar, dan Baskara benar-benar ditinggalkan dalam kegelapan. Sejak hari itu, Baskara tidak pernah lagi muncul di hadapan Cahya. Kesehariannya, selain sibuk bekerja, adalah memperhatikan setiap gerak-gerik dan berbagai berita tentang Cahya. Setiap pertemuan kamar dagang yang ia hadiri, setiap jamuan makan, setiap kali Cahya memimpin Wulandari Group mencapai prestasi baru, ia dengan tulus ikut bahagia untuknya. Dan dengan hati-hati menggunting dan menyimpan foto serta berita terkaitnya. Kamar yang dulu ditinggali Cahya kini menjadi ruang pribadinya. Dindingnya penuh dengan foto-foto Cahya. Setahun kemudian, Banyu berhasil menyembuhkan kakinya dan kembali dari luar negeri. Cahya menjemputnya di bandara, keduanya menangis haru dan berpelukan. Dan berita bahwa Adrian Gunawan berhasil melamarnya dengan 20% saham perusahaan sebagai mahar juga heboh di internet. Mendengar berita itu, Baskara mengurung diri di kamar selama 3 hari 3 malam, mabuk-mabukan. Akhirnya, ia dilarikan ke rumah sakit karena lambungnya bocor. Setelah keluar dari rumah sakit, ia menjadi semakin pendiam. Setengah tahun kemudian, pernikahan mewah Adrian dan Cahya senilai triliunan rupiah digelar di Hong Kong. Pada hari pernikahan, Cahya mengenakan gaun pengantin mahal, cantiknya luar biasa. Baskara tidak diundang. Ia berdiri di sudut gelap hotel, menyaksikan Adrian turun dari mobil, membuka pintu, dan menggandeng tangan Cahya. Keduanya tersenyum dan memasuki aula pernikahan. Ia tidak pergi, menunggu hingga pernikahan selesai dan para tamu bubar. Ia melihat Cahya sedikit mengerutkan kening. Lalu Adrian dengan alami berlutut, melepaskan sepatu hak tingginya, dan menggendongnya di punggung. Pemandangan ini mengingatkan Baskara pada hari pernikahannya dengan Cahya. Cahya tertinggal jauh di belakang, berjalan tertatih-tatih karena kakinya lecet. Ia memanggilnya, "Mas Baskara, kakiku lecet, sakit sekali." Saat itu, apa yang ia lakukan? Ia tidak menoleh dan langsung masuk ke mobil. Baskara merasakan jantungnya berdarah. Ia melihat Cahya yang tersenyum manis di punggung Adrian dari kejauhan, tiba-tiba tertawa hingga air mata membanjiri wajahnya. Saat itu, ia dengan tulus memberkatinya. Berharap Cahya bahagia. 1 tahun lagi berlalu. Cahya hamil. Adrian yang sangat menyayangi istrinya, sejak awal sudah memanggil tim perawatan ibu hamil kelas atas internasional, dan setiap hari pulang tepat waktu untuk menemaninya berjalan-jalan. Belakangan, Cahya melahirkan. Pada hari persalinan, Adrian masuk ke ruang bersalin untuk menemaninya. Sementara keluarga Gunawan dan Wulandari semua menunggu dengan cemas di luar. Baskara merokok terus-menerus di tangga darurat rumah sakit. Saat tangisan bayi terdengar dari ruang bersalin dan perawat mengumumkan bayinya perempuan, sorak gembira dan haru terdengar dari luar. Baskara bersembunyi di tangga darurat, menangis hingga hatinya hancur. Ia teringat pada anak perempuan mereka yang hilang. Belakangan, ia memeriksa catatan rumah sakit dan melihat wajah kecil itu. Baskara tidak lagi memperhatikan semua tentang Cahya, dan mencurahkan seluruh energinya untuk bekerja. Ia masih menjadi tokoh legendaris di dunia bisnis, dan Wijaya Group semakin berkembang di bawah kepemimpinannya. Ia berdiri di bawah sorotan, dikelilingi bunga, penuh dengan kemuliaan, namun, di banyak malam yang larut, ia berbaring di kamar yang penuh dengan foto-foto Cahya, tidak bisa tidur. 3 tahun kemudian, saat ia melakukan perjalanan bisnis ke Hong Kong, ia tak sengaja berpapasan dengan seorang gadis kecil berpakaian cantik di Victoria Harbour. Ia tertawa riang,
memegang mainan, dan berlari cepat, lalu menabrak kakinya. Melihat wajah kecil yang sangat mirip dengan Cahya itu, Baskara tertegun. Rasa sedih yang tak bernama muncul di hatinya, air matanya menggenang. Gadis kecil itu mengangkat kepala menatapnya. "Paman, kenapa menangis? Apa ada yang sakit?" Baskara berlutut, "Paman tidak apa-apa. Bolehkah paman memelukmu sebentar?" Gadis kecil itu menggelengkan kepala, mundur selangkah dengan waspada. "Tidak boleh. Ayah dan ibu bilang tidak boleh dipeluk orang asing." Saat itu, Cahya menerobos kerumunan, berlari, dan mengangkat gadis kecil itu. Melihat Baskara, ia sedikit tertegun, lalu tersenyum sopan namun canggung, berbalik dan pergi. Baskara mendengar suaranya mendidik anaknya, "Sayang, lain kali jangan lari secepat itu. Ibu hampir tidak bisa mengejarmu." "Ayah," suara gadis kecil itu terdengar menembus kerumunan. Baskara mengikuti arah yang ditunjuknya dan melihat Adrian yang mengenakan jas. Suara Cahya terdengar heran. "Bukannya kau bilang ada rapat penting? Kenapa kau di sini?" Adrian mengambil anak itu dari tangan Cahya, satu tangan menggendong anak, tangan lainnya memeluk pinggangnya. "Sisa rapatnya kuserahkan pada wakil presdir. Aku ingin bersama kalian." Kerumunan yang lalu lalang menutupi pandangan Baskara, tetapi ia tetap berdiri di sana, lama menatap punggung keluarga kecil itu yang pergi. Ia kembali ke Jakarta, ke rumah yang dingin dan tanpa jejak kehidupan itu. Kesepian dan keheningan hampir menjadi simbol hidupnya. Ia berpikir sisa hidupnya mungkin akan ia habiskan seperti ini. Entah berapa lama ia bisa hidup, ia akan menjalaninya begitu saja.